Sorry gue potong Rim. Gua mau ngasih trofi ke Chelsea. Selamat atas menang draw trofi semalam dan juga Reece James Best Player All of Time trophy to Chelsea fans. Congrats on the win, guys. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Sini. Makasih. Ini piala untuk 3 hal ya. Yang pertama mannersary-nya. Mannersary-nya itu manner kayak menang. Nggak, ini nggak ada, kita nggak ada. Nggak ada. Mau langsung. Iya. Yeah. Impresan tadi kita gua host ngimpresan. Kayaknya. Ini piala untuk 3 hal. Iya. Yang pertama. Ini yang pertama manner of draw. Manner of draw. Katanya tim terkuat, ya kan? Bisa ngalahin Atletico, Real Madrid. Siapa itu kemarin mereka? Bayern. Semua. Pembuka klasemen. Tapi manner draw-nya bener-bener seperti tim yang lemah. Satu. Yang kedua, ini menjadi suatu story sampai akhir musim bahwa momen tadi malam itu momen dimana Arsenal kehilangan poin dan tadi harusnya 9. Mereka pulang tuh bisa 9. Kalau mereka beneran seperti yang mereka sebutkan, mereka pulang dengan 9. Dan kalau 9, lo bener-bener hampir 80% lah untuk memegang piala Premier League. Sekarang juga udah 80%. Sekarang 5 bos. 5. 80%. Sekarang 5 bos. Ya 5. Yang ketiga, Congratulations. ini tentang pembungkaman untuk semua fanbase Jujur. terbacot di muka bumi. Media anteng gue suka. Terima Karena kasih ya seri. memberikan Chelsea kans untuk memegang piala ini. Terima kasih. Congrats on the Banner Trophy from Champions League winner to the Banner Trophy. Here we go, up the Chelsea. Mantap. Up the Chelsea. Udah kalian berdua selesai. Katanya mau lanjut Bagus, terima kasih dikasih piala. Iya. Ya inilah kita nonton match Barclays menurut gua. Match yang dimana banyak dramanya di situ. Terus ada kartu merah. Ya kenapa sih Pak nggak boleh banget kayaknya ada orang. Oh iya. Maksudnya banyak yang terjadi di situ. Dan udah kita langsung aja ke match ya. Ya kalian antar aja oke. Halo Rim. Iya itu kan gue Maaf. Nih kan Maaf. ini apa pada diem aja. pada nggak ngira gue apa gimana sih ini gue bingung. Maaf. Iya gue lanjut ya. Iya. Kita langsung aja mending ke satu match yang menurut gue sangat penting. Kan biasanya kalau yang lain tuh suka bahas main eventnya gitu di akhir kan. Gue di awal kalau gue sistemnya. Jadi ini Chelsea versus Arsenal, the London Derby. Gue sedikit jelasin ke orang-orang match, mungkin ada yang nggak nonton. Ya. Pasti nonton semua sih. Ini match gue pribadi ngerasa babak yang sangat jelek untuk dua-duanya. Gue nonton match ini, defense-nya Chelsea sangat berantakan. Di babak pertama ada beberapa momen Chalobah sama Fofana nggak di sana. Kok bisa sampai ada 4 orang Arsenal, dianya cuma bertiga ini. Gue ngeliat kok ini shaky banget. Cuman babak pertama sangat terbantu kalau dari bagian Chelsea adalah individual quality yang dipunya dari Reece James, dari Cucurella, dari Enzo, dan dari Joao Pedro yang berani turun. Joao Pedro gue kaget, seorang Joao Pedro hari turun. Dan dari Arsenal seperti biasa datang dengan babak pertama dengan solid itu chemistry-nya. Declan Rice dari ujung ke ujung. Declan Rice gue ngeliat dia Declan doang sih. Zubi it's not his best performance. Setuju. Eze yang oleh bilang ya ada match yang dimana kalau dia nggak golin ya dia nggak akan ngapa-ngapain di situ di match itu. Dan Caicedo kartu merah. Itu babak pertama kan gue lupa lagi. Iya benar. Itu babak pertama akhirnya kasih Caicedo kartu merah. Di mana gue ingat banget, gue ngomong kali. Gue nontonnya Mali kan. Gue bilang kalau sampai Enzo Maresca gak mengganti apa-apa di babak pertama, babak kedua Chelsea masih ada kans. Gue bilang kayak begitu. Karena gue tahu Enzo seadaptif apa. Gue takut itu terjadi di babak pertama di menit 34. Dimana dengan lo 10 pemain, lu tahan dulu aja babak pertamanya. Karena gue tahu sepinter apa Enzo Maresca memanage di saat halftime. Tahu lawannya kayak gimana untuk nge-overcome-nya seperti apa. Dan Arteta juga tahu lah gimana nih kita lawan 10 main lagi next. Sampai babak kedua, gol Chalobah tiba-tiba. Golnya set piece lagi. Oleh. Pecah gak? Pecah.
golin set piece lawan orang yang dewa set piece. Baca. Gue tiap pas nobar dikit set piece udah tapi yang set piece gol malah Chelsea, yang open play gol malah Arsenal. Gue mau tahu inputnya dari Gundo untuk match ini gimana. Gue nggak mau ngoper ke ini berdua, emang kalau ngoper ke ini berdua udah kepanjangan. Ya, pertama sebenarnya di luar teknis ya. Ini gue ngelihat yang satu mau balas dendam karena nggak menang di beberapa tahun terakhir, betul? Betul. Jadi ini Dari 2018. Di Stamford gue nggak Bridge. tahu 19. gue nggak ya itulah pokoknya 7 tahun gue nggak salah. Gue baca juga tuh berapa pertandingan terakhir. Jadi ini udah soal emosi. Yang kedua, yang satu membuktikan bahwa dia memang klub terbaik di muka bumi sekarang. Klub Mau yang membuktikan apa membuktikan? mau Oh, mau. mau lah, belum buktikan. Dia mau membuktikan gitu loh bahwa oke, gue kemarin lawan Munchen bisa bantai, gue lawan Spurs bisa bantai, Chelsea gue habisin gitu kan. Ya. Gue lihat juga banyak kartu kuning. Dan gue baca di komen-komen orang wasit terlalu mudah. Ya 13 menit 3 kartu kuning kok. Ya, Anthony Taylor kan. Ya, dan ini yang dibilang Karim tadi, Barclays. Jadi wasit tahu sebenarnya ini pasti pertandingan bakal keras. Dan kartu merah terjadi, gua sangat appreciate Chelsea sih dari Enzo Maresca bisa mempertahankan, karena lu kalau ada satu pemain, apalagi pemain yang sangat penting untuk diri bertahan dan lu cuma kebobolan satu, itu menurut gua ada something yang dibicarakan dan gua nggak tahu apa. Karena babak kedua itu Chelsea nggak kendor. Tetap maksudnya dia dengan fight-nya mau 10 pemain, mau 9 pemain ingin membuktikan tetap bahwa lu tuh bukan klub terbaik. Tapi yang mau gue point out lagi, Saka egois. Oh, itu gue setuju di match ini. Egois. Gue nggak tahu apa karena Phil Foden ngegolin 2 kemarin. Oh, iya, ini Nah, kan teori mungkin, Gundo nih. itu enggak. Ini teori Gundo nih masuk di sini nih. Kenapa? Karena Iya. Foden udah ngelewatin Yatori dan David Beckham dan Alexis Sanchez di Premier League. Itu gue lumayan. Oh, untuk bete golnya. dengan Untuk start gol. tuh. Gua Having lumayan his game ya kemarin Dan- lawan Leeds ya. Dan luar biasa, nanti kita bahas. Dan tanpa penalti. Jadi 64 gol tanpa penalti, mungkin terbakar Saka ya. Gitu. Cuman Saka nih harus tahu juga bahwa dia bukan Messi gitu loh. Dan dia juga ternyata menciptakan assist pertamanya sejak 1 tahun lalu. Wah, Yes. Cedera 6 bulan harus Nggak, ingat. dia beneran? Iya benar, benar. Cedera 6 bulan. Berarti 6 Kalau bulan. stat-stat Nggak ngasih kayak assist. gitu, For Iya. konteks. Wow. stat seperti itu biasanya nggak dipeduli Wow. cedera dan lain-lain. Iya, Iya, bukan, lu iya. Jadi gimana- enggak, gua di sini gimana- bukan mau ini, gua juga kaget pas baca. Yang benar nih, 6 bulan. 365 hari itu assist Premier League ya. Ya Premier League. Premier League. Cuma buat gua orang yang familiar sama Saka harusnya itu nggak terjadi. Bagusan jadi back emang dia tuh. Setuju. Iya. Kuat Cedera badannya, Jadi, kuat. 6 bulan Badannya tuh jadi- kuat. gimana, Sen? Kalau gua korelasi antara statistik ini dengan keegoisan, berarti ada yang something wrong dengan taktik Arteta atau dianya. Kalau assist itu kan bicara dengan kreativitas, bicara menurunkan ego. Ketika lu punya chance untuk menembak dan passing lebih besar, ya lu passing ke temen lu. Mungkin ada banyak momen Saka masakan untuk cetak gol. Mungkin gua nggak tahu ya, karena gua nggak tiap hari ngeliatin Saka. Cuman gua ngeliat di sini kalau hal kayak gini dipertahankan sama dia dan tidak ada solusi dari Arteta, gua nggak Arsenal bisa kehilangan keseimbangan. Karena Saka tidak akan mungkin diganti. Mantap. Tapi Arsenal kan udah nggak Saka sentris kan. Nah makanya gue mau lihat di musim ini, bener gak? Saka kan baru fit nih. Musim lalu kalau nggak salah berapa bulan 6 bulan. cedera. Iya. Jadi kita lihat musim ini, kalau misal dia terus dipertahankan sama Arteta dengan gaya main sama, yang rugi Arsenal menurut gue. Kalau menurut Karena lihat gol kemarin, sorry tambahin, dia assist tuh bagus, Merino. Arsenal punya pemain kapasitas untuk heading gitu loh. Nggak cuma dari set piece aja, dari posisi bawah tadi itu sangat bisa. Jadi kalau misal memang banyak peluang-peluang yang bisa dia chance kira tapi dia pilih shooting dan nggak gol, berarti yang salah itu. Kalau nah ini kan gua kepo langsung dari fans-fansnya aja. Ya kan kalau gua sama Gundo kan netral di sini. Gua apalagi gua netral banget, gua nggak pernah nyerang dua tim itu. Neutral. Nah, gua mau tahu dari Ole, lu ngelihat match ini gimana dengan datang lo datang juga lumayan pede. Lo datang juga maju, lo berani. Iya. Lawan tim yang peringkat 1 Premier League, peringkat 1 Champions League. Ini bener nih, ini kayak begini. Emang menang. Nah, itunya lu hati-hati tuh kata gue bilang. Lu gimana melihatnya match ini dengan ya lo 10 pemain tapi lu bisa seri. Oke. Sebelum gue mulai, sebenarnya gue cuma menyayangkan fans-fans Arsenal yang suka bahas sejarah.
Karena kalau kita mau buka sejarah, pasti sejarah gue bukunya lebih tebal gitu. Jadi kita jangan buka sejarah 2019, this and that. Kita fokus aja di game ini gitu. Kita fokus di game ini. Menurut gue Chelsea yang sekarang is a different Chelsea. Khususnya karena adanya Reece James yang sering fit sekarang gitu loh. Dan dia mainin peran baru di nomor 6 atau nomor 8. Dia rotasi lah banyak. Pokoknya dia bossing di midfield dan kemarin terbukti. Dia raja di midfield gitu. Sebelum match kita ngomongin Caicedo, Rice. Narasi yang menurut gua agak konyol ya, yang satu nomor 6, satu nomor 8. Tapi kita nggak dipertontonkan sama itu. Caicedo-nya merah, Rice-nya juga cukup quiet lah, nggak bisa ngangkat timnya gitu. Jadi satu hal yang pertama, gue ternyata punya bukan hanya right back yang gue bilang best in the world, tapi juga bisa jadi midfielder yang best in the world. midfielder yang bisa gantiin Caicedo yang best in the world. Menurut Anda? Ya kan di game itu dia gantiin Caicedo solid banget. Iya enggak, itu Iya menurut kan? lu kan kayak shadow base-nya pun kita juga masih itu pertanyakan. Tapi kan lu lihat dong, Reece James selama fit ini mainnya paling bagus loh. Loh, iya enggak, cuma Gua nonton jangan loh. langsung best in the world-nya. Gue nggak bilang Iya. best in the world. Caicedo, Reece James bisa gantiin Caicedo yang best in the world. Gitu. Nah, ya itunya kan di Kan situnya pun Caicedo kita yang best in the world. perdebatkan di situnya, di situ kita perdebatkan. Oke lah. Nggak, menurut gue happy karena ternyata Arsenal nggak sejago itu menurut gue. Especially lawan Chelsea ya. Mungkin Maresca memang ada beberapa hal yang gue lihat Maresca menyiapkan timnya itu. Yang pertama adalah Maresca selalu punya game plan di big game. Tapi memang Maresca punya kekurangan untuk menjalani liga 38 game tuh kayaknya dia belum sesolid Arteta lah kalau kita ngomong ya. Tapi untuk game-game gede dia tuh cukup oke gitu loh. Untuk nggak ngasih antidot. Oh ini harusnya gini, ini harusnya gini. Dan itu dia cukup tajam. Yang kedua kita pasang gear 6 yang gue bilang seperti lawan Barcelona. Karena memang ada motivasi tertentu gitu. Selain daripada derby yang pasti Chelsea nggak mau Arsenal menang di kandang mereka gitu kan. Yang kedua adalah menghalangi Arsenal untuk mendapatkan poin terlalu banyak di Premier League karena nggak main-main. Kalau menang 9 nggak main-main gitu loh. Jadi 9 itu jujur aja kalau udah 9 beneran lu juara. Kalau udah 9 menurut gue ya di November lu 9 juara. Tapi kan kalau 5 gini ini masih lanjut gitu loh. Nah ini yang menurut gue menjadi motivasi utama nih si main Chelsea. Makanya kalau lihat dari lapangan gritnya lo harus akuin lah. Gritnya gila banget Chelsea. Kita ngomongin soal grinta kalau kata orang Italia. Grintanya tuh ada gitu loh. Kita nggak ngomongin soal skill lah, kita ngomongin soal determinasi, motivasi itu ada banget. Dan menurut gue itu kunci kesuksesan Chelsea malam tadi gitu. Menurut gue, gitu. Nah, kalau lu gimana, Mat? Padahal saya gue lanjutin. Padahal sebenarnya babak pertama itu Chelsea harusnya bisa execute something loh. Karena menurut gue si Arteta menurut tactical perspektif gue ya, Arteta tuh agak aneh approach-nya di babak pertama menurut gua karena Arteta nggak ngasih focal point di babak 1. Merino sering deep kan. Jadi di depan tuh nggak ada focal point. Di babak kedua diganti tuh. Merino-nya lebih cenderung berada di box, maka akhirnya bisa mendapatkan peluang akhirnya gol kan. Jadi kalau Arsenal mainin itu di babak pertama, mungkin lebih ada hasilnya, tapi kan enggak. Nah, Chelsea harusnya bisa nge-capitalize tuh di saat Arsenal masih belum dalam mode terbaiknya. Tapi ya karena bolanya jatuh ke kaki Estevao 2 kali dan 1 terbang ke langit, 1 lagi 2 terbang ke langit. Terus ada 1 lagi Neto juga gimana? Pokoknya ada chance yang itu menurut gue itu momen Chelsea lu harusnya golin di situ. Karena lu nggak golin di situ, akhirnya Caicedo merah, ya lu kondisi udah beda nih 10 orang gitu. Gitu menurut gue. Mantap. Kalau lu gimana, Mat? Lu Ya biasa ya sabar belum. ya. dari lu gimana? Lu lagi peringkat 1, betul, gue setuju. Nah sekarang jalan lo nih kesandung sedikit. Lu ngeliat match ini seperti apa? Apakah the title is still for you? Of course, 80% still us. 80%? Still. 80? Gue bilang juga ini cuma another 3 point. Mungkin beda kalau di sana punya motivasi untuk bisa menang dan akhirnya bisa akhirnya kan kalau mereka nge-treat, kalau gue baca di Twitter ya, nge-treat game ini as a war. Gila, war bener. Setuju. Padahal kalau kita ya ke-treat ini just another 3 point. Kita gimana caranya? Enggak treat ini kayak final. Oh, kayak final dong, war. Enggak lu. Oh, gue gak nge-treat kayak final. Yakin? Just another 3 point. Yakin? Kayak gue, kalau gue ya, gue gak tau fans lain. Kalau gue pribadi kan gue udah bilang di briefing. Ini London derby, man. Iya, derby tapi bukan final. Lu enggak nge-treat kayak final? Gue ngerasa kayak ini kayak final. Bentar ya. Ini perkataan lu kemarin. Apaan? Nih.
Ya harus menang. Every game tuh Arsenal nge-treat sekarang as a final. Nah, terus every game. Lo sangat pengaruh. beda konteks dong, Le. Beda konteks. Lo every game you treat as a final. Ya, iya maksud gua beda konteks di sini. Beda konteks. As a final di sini maksudnya adalah ya game ini kita harus menang. Lah Tapi iya kita dong, you tidak treat as a final dong. ya as finalnya beda konteks bukan Oke, itu. bedanya gimana, jelasin. Bedanya adalah as final tuh gimana? Kita kan musim lalu kita drop points banyak, kita seri banyak, ya kan? Makanya kita treat setiap game di Premier League gimana pun caranya kita harus menang. As a final. Ya as final untuk menang. Gue ngomong as a final tuh kan dari mulut lo, bukan dari mulut gue. Iya. Gue tahu cuman maksud gue konteksnya beda. As final di sini adalah kita jangan sampai kita blunder kayak tahun lalu. Bedanya sama yang Nah, satu maksud lagi? gue di game ini kita tidak se-worry itu dibandingkan beberapa tahun lalu kita ketemu Chelsea. Ngerti nggak? Gue ngerasa di game ini gue sangat Enggak, menurut gue lo aneh sih. Menurut gue sorry maksud gue aneh? lo nggak gini. Maksud gue lo bilang nggak treat as a final, tapi keluar dari mulut tuh treat as a final. Gue cuma mau tahu bedanya apa. bedanya adalah final di sini adalah karena di Premier League ini kita harus menang. Itu udah 3 musim Karena gini, bottling. lo sangat kontradiktif maksud gue. Karena Nggak berapa kali lo ngomong treat as a final, tapi lawan Chelsea is just another 3 point. Jadi kayak kontradiktif menurut gue. Bener gak? Sebenarnya itu ada bersamaan loh, Le. Another 3 point ini maksudnya adalah gue harus gimana pun caranya menang di game ini. Berarti sama Chelsea dong. Tapi beda, tadi lu datang dengan emosi yang gimana caranya lu harus nge-stop Arsenal. Bukan emosi, motivasi. Motivasi dan apapun itu untuk gimana caranya. Kalau satu pihak yang menteri sesuatu sebagai final, ngomong gue diam loh tadi loh. Gue gak dapet chance untuk ngomong loh tadi loh. Ya makanya. Ya maksud gue tadi beda finalis ini adalah karena tadi gue udah sebutin ya, kita bottling 3 musim itu kita akuin di situ, makanya kita anggap setiap match itu gimana caranya kita harus berusaha semaksimal mungkin dapat 3 points. Tapi kita datang di match ini sama seperti kita lawan Sunderland, kita lawan siapa? Manchester City, Manchester United, Everton, siapapun itu, gimana cara kita berusaha menang 3 poin. Kita tidak ada ekstra motivasi yang lebih dari gimana cara kita supaya bisa juara gitu. Beda kalau lu kan fans Chelsea, yang gue tangkap adalah gimana cara lu harus menang ini game untuk memberikan statement, ada motivasi dan lain-lain. Di situ maksud gue. Finalnya di situ perbedaannya. Menurut gue, kalau lu anggap sama atau yang lain anggap sama ya silakan. Cuman konteksnya menurut gue beda. Tadi masuk tadi ngomong apa sih gue lupa jadinya. Oh ya, sebelum itu juga kalau ngomongin masalah sejarah gue rasa yang akhir-akhir ini lebih sering bawa sejarah tuh menurut gue malah fans Chelsea. Setiap kita debat apapun ujung-ujungnya UCL. Kita bawa Golden Trophy, kita bawa piala emas. Kalau ada yang bilang UCL, baru kita bawa. Lu punya piala emas gak? Gitu, selalu begitu kan. Jadi kalau ngomongin sejarah bukan kita yang bawa sejarah, tapi Anda dengan bannernya yang segitu banyaknya UCL dan lain itu sejarah gitu. Jadi sebelum gue masuk ke match karena gue mau ngonter narasi itu. Dan kita masuk ke match, baik lagi gue setuju juga kalau point of view game menurut gue ya, Chelsea babak pertama babak kedua unggul. Bedanya apa? Babak pertama bahkan dari Caicedo main pun maksudnya Chelsea cenderung lebih unggul. Babak kedua memang Arsenal lebih dominan, tapi gue nggak pernah ngerasa unggul itu harus on the ball. Off the ball Chelsea bisa ngontrol Arsenal dari sisi off the ball, makanya kita banyak dikasih main wing play. Apa yang gue harapkan di lawan Spurs yang kita bisa ngebongkar low block main di tengah itu benar dimatiin sama Chelsea. Akhirnya cenderung main wing play. Jadi gue sangat mengakui game ini Chelsea lebih unggul. Reece James nggak ada obat, gila tuh pemain. Kalau bisa konsisten dan bisa fit, menurut gue dia bisa duet sama Caicedo di tengah, benar-benar bakal ngasih problem lah ke tim-tim di Premier League. Itu gue akuin. Cuman kalau lihat di match itu gue tahu kita selalu bilang Arsenal punya kedalaman squad, dan gue rasa gue sangat-sangat salut sama Hincapié dan Mosquera. Ini game pertama dia di Premier League dan menurut gue dari sisi defensif sangat solid. Tapi perlu diakuin Gabriel Saliba ini emang another level, karena yang dia kasih itu nggak cuman soliditas di pertahanan, tapi cara kita build up dari belakang. Kita di kemarin tuh bener-bener di press abis-abisan sama Chelsea, dan menurut gua Mosquera sama Hincapié kadang-kadang ada sedikit momen bingung, akhirnya salah passing, Zubimendi nggak bener. Udah gitu kita dapat 2 early kartu kuning di Mosquera sama Hincapié yang awalnya Declan Rice kalau lihat yang dia nge-tackle Neto di kotak penalti beberapa kali dari recovery di depan, menurut gua ketika Mosquera dan Hincapié dapat kartu kuning, instruksi dari Arteta adalah Declan Rice harus lebih mundur, karena jangan sampai Chelsea dapat transisi cepat dan bisa ngehukum Mosquera atau Hincapié di situ. Apalagi babak kedua ketika Zubimendi keluar, Declan Rice bener-bener gak maju ke depan, dia bener-bener stay di ngejaga nomor 6 itu
untuk dan dia benar-benar juga gua ngasih sama nama Reece James adalah dia juga ngasih instruksi ke Mosquera dan Nketiah juga untuk supaya lebih komunikasinya lebih bagus di situ. Jadi memang ini tengah kita gara-gara Declan Rice tadi dilimitasi dan Odegaard Eze dimatikan, Odegaard masuk juga, kita Odegaard lebih bukan yang passing ke depan, dia lebih controller. Jadi kita juga nggak ngasih beberapa umpan yang berarti juga ke box. Kalau kita ngomongin Saka, menurut gua di match kemarin, menurut gua pribadi ya, sampai di decision making dia oke. Dia bukan bagus sih, bukannya kayak dua terlalu enggak. Dia masih underperform menurut gue. Cuman dia cukup oke lah ngehandle kekurangan lain. Estevao lah kemarin. Cukup oke yang Estevao lah. Mirip-mirip. Iya, maksudnya tendang burung. decision makingnya Mirip-mirip lah. kapan harus passing, dan ada momen di mana dia harus passing kiri ke Gyökeres atau Merino, gue lupa, dia malah shoot. Jadi memang decision making ini problem. Nggak tahu kaitannya mungkin sama dia mau nunjukin dia jadi main-main di situ apa gimana. Nah itu karena Foden golin 2. Kalau itu enggak. Kan kita pakai teorinya Gundo. Teorinya Gundo kan yang main duluan. Gue baru ngomong. Bisa ya. Ini mentalitas Ya. ini. Jadi lagi. jadi overall gue Berarti ngeliat Arsenal punya motivasi lebih dong. Harus ya? Kata dia enggak. It's just another 3 point. 3 points menurut gue. Dan Siapa tim yang bisa juara liga kalau dia nggak punya motivasi lebih? punya motivasi untuk juara Le. Kita ngomong konteks game per game ini. Gini lah, kalau derby Jadi datang ke Chelsea, Chelsea sama aja lah. Gitu. bukan begitu. Namanya derby, nggak usah Chelsea deh, Spurs pun kita take it seriously. Cuma maksudnya adalah tidak nganggap ini kayak suatu hal yang porsinya tuh lebih dari Bayern, lebih dari Spurs. Bedanya apa? Enzo Maresca ngomong kok, kita nge-prepare game Arsenal sebelum lawan Barcelona. Kalau Arsenal game by game, Spurs dulu, Bayern dulu, baru Chelsea. Jadi ini tandanya bahwa Arsenal nge-treat ketiga game ini equally dan mencoba untuk menang di 3 game ini. Jadi menurut gue di situ Sebenarnya itu poinnya. kalau kita ngomong itu sebenarnya itu dari perspektif kematangan tim sih. Mungkin karena Arsenal timnya lebih matang, dia lebih punya template dan lebih punya game plan. Jadi mereka sifatnya itu bukan reaktif tapi proaktif. Dia proaktif sama apa yang gue biasa mainin, gue akan main dari game ke game. Sedangkan Chelsea yang mungkin menganggap pertandingan melawan Arsenal yang sedang bagus, Arsenal itu adalah pertandingan penting dengan motivasi yang tadi gue jelaskan. Chelsea hadir dengan approach reaktif. Ngerti nggak? Jadi memang dibuatkan suatu tactical approach yang khusus untuk meredam Arsenal. Mungkin bedanya di situ. Iya. Ngerti nggak? Nah kalau Arsenal datang proaktif, misalnya kayak misalnya kita ngomong tim-tim yang punya contoh 2023 City punya game plan yang cukup unik, di mana misalnya Stones itu main ke midfield dan lain-lain. Nah dia dari game ke game dia proaktif mempertahankan game plan itu dari game ke game gitu, karena dia segitu pedenya, dia ngerasa itu nggak bisa diredam. Dan Arsenal tuh datang kayak gitu menurut gue. Tapi kalau lo ngomongin motivasi dari dalam nggak mungkin lah. Lo pelatih, lo Arteta pemain Arsenal. Oh iya. Arteta pemain Arsenal, ya kan? Makanya gini, kalau lo ngomong dari taktikal, gue setuju. Kalau tactical approach, lo pasti proaktif. Maksudnya kita datang sebagai kita, nggak perlu Chelsea-nya kayak apa, ngerti nggak sih? Tapi sebagai pemain bola, apalagi lo pelatih yang pernah main di situ, lo tahu gitu loh. Chelsea ini adalah rival lu nomor 1 gitu loh. Rival nomor 1 karena Spurs bukan tim yang banyak mengganggu lu di papan atas. Spurs tuh lebih ke traditional derby. Tapi kalau lu ngomongin modern derby, modern tuh yang dalam artian lawan Chelsea kalau lu menang bisa membawa lu lebih jauh loh. Ngerti gak sih? Beda dong sama lawan Spurs, ngerti gak? Nah pasti dia datang dengan motivasi lebih tuh. Anjing nih Chelsea gini, pemainnya juga pasti gitu. Jadi gue agak lucu kalau lo bilang gak ada motivasi itu. Tapi secara taktikal gue setuju. Arsenal datang proaktif, kita mainnya gini, kita akan pertahankan stabil di setiap game. Kalau gue mencerminkan juga apa yang Arteta juga ngomong lah. Maksudnya Arteta juga selalu bilang di press conference bahwa dia datang every game motivasinya sama. Makanya tadi gue bilang, gue sebenarnya kata-kata every game is a final, karena itu yang dicerminkan oleh Arteta juga. Dia bilang every game itu is the same gitu loh. Cuma memang ya ada tensi derby pasti ada. Cuman kan lawan Spurs pun karena juga lihat begitu. Zubimendi berapa? 3 kartu kuning. 13 menit. 13 menit. Cepet banget 3 kartu kuning, itu kan artinya tensi tinggi banget kan? Tensi tinggi, iya. Maksud gue tidak. Oh, kalau misalkan gue iniin, Karena ngecilin banget loh gini. Derby itu bukan punya kita doang. gue Nggak, ngecilin, gini, gue Derby itu bukan punya gue fans Arsenal atau punya lu fans gue fans Chelsea atau lu fans Arsenal. Derby punya Karim juga, punya semua, ngerti Gue nggak? nggak ngecilin, gue di sini sama sekali tidak ngecilin. Tadi kan gue udah bilang sama Spurs pun kita juga ada porsian derby, walaupun kita tahu Spurs
ya jauh di bawah dua Ya, klub ya. kita Kayak gitu. MU sama Leeds. Iya kayak memang Leeds gitu. Cuman maksudnya gue bilang Lanjut, lanjut, motivasinya itu apa yang dicerminkan dari personnya Arteta dan gimana cara tim itu weekly-nya di latihan itu menurut gue apalagi sama gimana caranya gue menangin setiap game. Makanya manner kita waktu drop point lawan Sunderland itu sama kemarin lawan Chelsea pun juga menurut gua kita loss-nya itu juga sama gitu. Kita harusnya game yang kita bisa menang 3 poin. Konteksnya kalau di Sunderland kita udah unggul habis dijebolin, kalau Chelsea dengan 10 pemain ya, kita sama-sama big loss gak dapet 3 poin. Tapi gue bilang motivasinya sama each game karena sekarang kita bukan di momen untuk gue menang sama lu berarti gue juara pasti. Kalau gue menang sama Chelsea belum tentu juga gue juara gitu. Tapi gimana Tapi caranya? dapat 9 poin, Bro. Iya, tapi kita 3 game. enggak 2 tahun lalu kita 8 poin juga di balap sama City juga. Jadi karena dengan beberapa rentetan tiap tahun yang resultnya kita selalu bottling. Hari ini 9 poin tanpa bottling. City-nya belum maksudnya City itu belum matang. Iyalah emang gak mateng. Sama di tahun itu City juga di awal-awal nggak matang. Dia baru winning streak itu di Desember le. Pas zaman Arsenal bottling itu City baru winning streak itu dari Desember sampai Januari sampai Mei. Di situ Arsenal itu yang treble. yang treble. Yang ini juga yang apa yang setelah yang keempat juga begitu. Ya. Yang Iya. terus yang salah satu ikon ini kan Ortega tuh. Yang Ortega nge-save Ya. Heung-min Son. Cuma ya itu kan win streak kalau nggak salah 14 game. Kalau nggak salah. Kalau kita ngomong 2-3 tahun lalu le, yang maksudnya memang kita apalagi zaman-zaman habis Chelsea menang Champions League, itu gua akuin. Bahkan sebagai fans gimana caranya tuh kita motivasi untuk menang di Bridge atau di derby di Emirates tuh forget about yang lain dulu deh, kita gimana pun caranya menang. Tapi kalau itu menangnya tuh in the bigger context gitu. Kalau kita nge-treat setiap game itu sama gitu. Walaupun derby ada tensi emosional ya. Cuman tadi itu karena kita udah ngerasain. Oke, mungkin kita ke menang. topik lain kayak apa lagi, Rim? Gue mau nambah sih. Apa lagi? Sebenarnya gue kurang setuju sama every game is final atau 3 point ya. Karena kita tahu liga itu nggak bisa lu menang semua. Lu MotoGP F1 tuh ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lu lihat cara treat Guardiola lah selama dia megang managerial klub managerial mereka di klub gitu loh. Selalu punya timing untuk rest pemainnya gigi 1, gigi 2, kapan dia ke gigi 4 ke Menurut lo di game kemarin harusnya gimana? Yang mana? Chelsea Arsenal. Kemarin Harusnya enam bagaimana dua-duanya. yang terjadi bagaimana? Gua nggak mau bicara ke sana ya. Gue mau bicara yang tadi soal setiap game tuh harus menang gitu loh. Oke. Justru menurut gue di liga lu tuh perlu seri atau kalah. Perlu lu ada kendor untuk lu ngegas lagi ke depan. Makanya di 4 tripitnya Manchester City itu Tapi pasti kendor yang di plan, yang disiapkan, Bisa jadi. yang direncanakan. contoh memasukkan 5 pemain cadangan. Oh, oke. Itu kan disiapkan. Karena lu nggak bisa punya hayalan 38 game Kayak menang City semua. Leverkusen berarti. Iya. Oke. Itu menurut gue salah satu Ya, bagian. tapi dengan konteks maksudnya tadi Arsenal 3 musim kebelakang begini, Sen. Maksudnya gue juga ngerti kenapa approach Arteta seperti ini. Karena Iya. memang ketika kita loss 1, kita punya beberapa potensi untuk loss kedua, loss ketiga. Kita belum di fase mentalitas kayak Manchester City Betul. yang bisa Tapi lumayan recover kan 1 poin, bro. secepat itu Lumayan gitu. menurut gue, serius. Ya, emang lumayan. Iya. Lumayan. Emang lumayan. Iya. Untuk match Bener-bener kemarin. harusnya Cuman kan- bisa 0 itu. Cuman kalau lu bicara liga, lu bicara cup apapun itu tuh akan membuat bener-bener itu tuh di Februari karena udah mendekat nih mental tuh. Jadi yang dibangun sekarang nih kalah dulu, kalah. Oke, di Januari lu diisi. Guardiola kan selalu begitu. Maka win strike 14 game, 15 game, 16 game, 17 itu jauh lebih penting menurut gua. Mendingan lu kalah di November, Desember daripada lu kalah di Kenapa? Karena kalau Make lu sense juga. secara Februari lu Maret kalah, lu mental kena. Mental habis. Mental pasti kena. Iya, bener. Arsenal itu waktu City treble itu pernah 3 match di pekan 30, 31, 32 itu enggak ada seri kalah. Di situ City Dan ini kan maksudnya Betul. gunanya kita punya kedalaman squad yang oke kan. Betul. Cuman memang kenapa kita belum bisa throw banyak seperti itu karena di saat yang sama walaupun kita punya kedalaman squad yang oke, 5-6 pemain cedera secara berbarengan, dia otomatis menyisakan yang sisa tadi. Oke, tapi gue mau ngomong sama lu deh. Boleh. Kalau tadi narasi lu gue counter di mana untuk menyiapkan momen-momen tidak terduga, harusnya game kayak semalam di mana Arsenal bisa leading margin 9 Betul. poin jika menang lawan Chelsea, harusnya bisa dikejar dong. sangat.
Iya Harusnya sangat. supaya 9 margin Sangat. ini menjadi Harusnya safety net atau sangat. jadi bantal lo. Kalau lo kenapa-napa leading to Februari kan Sangat. masih 2 bulan nih. Betul. 3 bulan ke Februari kan. Iya. Dari 3 bulan ini lo punya 9 poin untuk Iya, ngejagain 3 kali lo. kalah Untuk lah. Harusnya gitu logiknya kan. Untuk siap-siap, Iya. untuk siap-siap ntar di Jadi Makanya, juga di game nah plan. kalau menurut gue motivasi Chelsea nggak mau Arsenal punya itu. Iya. Punya si garansi 9 poin itu. Karena gila bro 9 poin. Iya 9 maksudnya. poin 3 kali kalah. Dan gini maksud gue gini, gila 9 poinnya kenapa? Karena sama sekali nggak ada yang convincing selain Arsenal. Iya. Betul. Gitu loh. Betul sekali. Konteks kan selalu ada konteks nih. Kayak lu ngomong tadi City zaman 2003 dia belum bagusnya habis Januari. Tapi kita tahu City-nya tuh City-nya yang mana? Ya. City-nya Sebenarnya KDB, winning team menurut gua penting. City-nya KDB, City-nya Haaland yang udah mulai terbang-terbang tapi Oh ngerti iya, nggak sih lu? udah. Jadi Haaland tuh kan di zaman itu seperti piece of the puzzle kan, dia menyempurnakan gitu kan. Tapi the rest itu tim matang gitu. Kita tahu ini monster yang tinggal bangun gitu. Iya. Beda sama City hari Bahkan ini. gue ingat gitu. di most incredible itu City kalah 3 kali loh. Di bulan Oktober November gitu. Oh gitu. Kalah. Waktu itu Rodri nggak main kartu merah. Peng. Nah kalau sekarang gue balik lagi kalau sekarang konteksnya adalah nggak ada yang sama sekali convincing, nggak ada. Kita tahu Chelsea sekarang gini lo ngomong Chelsea peringkat 2-3 misalnya di sini ya 2-3 tapi 2-3 ini kan ya udah tapi bukan berarti title race. Chelsea nggak punya bensin yang sama, nggak punya motivasi yang sama, culture yang sama untuk 38 game sama Arsenal gesek-gesekan. Nah menurut gue 9 poin, gue bisa nyolong 2 poin kemarin, membuat lo drop ke 5. Nah itu konteksnya juga kan, berarti di sini ada perbedaan cara approach. Kalau dengan logika lo, berarti gue bisa bilang ya ada perbedaan approach. Ini sama kayak kalau lu ingat 3 tahun lalu juga saat itu Arsenal belum masuk Champions League, Odegaard baru di loan. Kita ketemu City yang Rodri last minute winner. Yang Rodri last minute winner kalau ingat di Emirates itu kita yang shoot dari jauh itu bukan? enggak yang dari kotak penalti yang Thomas Partey kartu merah juga. Oh iya. Kalau lu ingat. Oke, iya, ingat. Itu Arsenal season lalu peringkat 8 dan di musim itu peringkat 5, tapi di game lawan City yang habis menang back to back itu kita bermain lebih bagus dari City overall di game itu. Bahkan after Thomas Partey kartu merah. Tapi abis itu apa? Kalah. Karena apa? Karena motivasinya adalah Arteta di sebelumnya kita dibantai 4-0 di Etihad atau 5-1 gitu lupa. Kita mau gimana cara kita menang lawan City di Emirates. Makanya kita benar all out segila-gilanya di one game itu. Gitu loh. Ini kan sama mungkin Chelsea tadi dengan motivasi yang lu bilang mencegah Arsenal apa segala macam. Dan sedangkan Arsenal bensinnya tuh lebih ke gimana caranya kita bisa sustain satu musim. Ya. Makanya energinya itu nggak bisa Gua setuju, makanya cuman ke Chelsea doang. Kekalahan menurut gua kalah Arsenal ya secara game ya. Kita kalau Iya, kan kalau duduk secara di sini game- nggak ngeliat skor kan. Ya, kalau secara pasti game kita ngeliat kalah, sepak gua bola kan. akuin. Kekalahan Arsenal di kemarin itu pertama gua nggak mengubah pandangan gua kalau Arsenal masih yang leading untuk jadi juara. Karena dia sampai matang. Tapi nomor 2 adalah pertandingan kemarin itu menjadi semacam blueprint ke tim-tim lain bahwa lu juga bisa. Ngerti nggak? Lu juga bisa dan ini sering terjadi di banyak liga. Tim yang jadi giant dikalahin secara permainan lah let's say. Sama satu tim terus tim lain termotivasi atau meniru atau apapun kelihatan crack the code-nya. Kira-kira yang lemah di posisi apa, nanti dicoba dan ini akan ngeganggu lu. Ngerti nggak? Gitu. Sorry, Oke. dan perlu diingat juga terakhir nih sebelum masuk. Gabriel Saliba. Bukan itu. Kan tadi udah di awal. Oh iya lupa. Kita bermain, kita ngomongin intensitas ini kan kita setuju Arsenal dan Chelsea bermain intensitas tinggi di Champions League. Ada dengan Barkanya walaupun habis itu Barca 10 pemain tapi kita gear 6 lalu bilang. Lawan Bayern pun kita juga sama, kita gear 6. Lawan Spurs pun juga kita gear 6 dari awal. Dan kita main sehari setelah Chelsea. Jadi kalau kita ngomongin secara fitness dan kita tidak punya pemain rotasi yang ready jadi starting, kan Gyökeres Gapsus kan baru masuk bench nih, belum jadi starting. Trossard pun cedera saat lawan Bayern gitu. Jadi memang 7 hari kita lawan 3 game yang bisa dibilang berat. Itu nggak cuman ngomongin masalah tactical skill, tapi juga draining secara fisikal gitu, secara otak. Jadi Sama kan, kita sama. iya cuma soal lu kan ada kesempatan ini lah. Kalau lu ada kesempatan ngerotasi Caicedo lawan Burnley, lawan Barcelona, Joao Pedro nggak starting, Iya. gitu loh. Jadi kita bener-bener mayoritas 9 pemain tuh starting semua dan draining selama 90 menit dan kita main sehari setelah Chelsea yang mana resel lebih dikit. Jadi secara intensitas dan Chelsea motivasinya tinggi banget dan gila juga menggelegar. Jadi maksud gue nggak bisa terlalu banyak blame ini tim juga dari sisi itu gitu, karena ya kita mau coba menang ugly win tapi ternyata Chelsea terlalu solid dan nggak bisa ditembus juga. Jadi ya mau gimana, seenggaknya sesuai apa yang gue bilang lawan preview Spurs,
Seenggaknya lawan Chelsea seri dan ternyata terbukti. Spurs Bayern menang, Chelsea seri. Wali. Gue cuman nih, gue terakhir aja. Gue ngelihat Lo apa take lo apa? Karena dari tadi kita belum lihat denger take lo. Nah ini nih, Jangan sama. Ini mau take gue. Gue ngelihat, gue ngebahas season ini di Arsenal. Lawan MU, it's not convincing. It's not the better. Dia bukan tim terbaik ya. Lawan City, 50-50 banget. Walaupun akhirnya di 60 menit ke atas Gue lupa. sama. Di, Yang Martinelli menit akhir. di 60 menit ke atas itu game Arsenal. Betul. Lawan Spurs oke, you're the better team. Lawan Chelsea, you're not the better team. Gue ngeliat sebuah formula Arteta yang dimana very convincing against smaller team, but not convincing against big team. Tapi itu resepi. Ya, itu resepi betul ya. Itu resepi yang Gundo selalu bilang kan. Gue selalu percaya itu. Iya, Sampai detik ini. Lu mau menang derby terus-terusan, tapi lu nggak menang lawan tim kecilnya, Ya lu gak akan juara. lu nggak akan juara benar. Dan sejauh Tapi di ini, sisi lain dia bilang apa kemarin pas preview? Derby lebih penting daripada piala. oh daripada Kan Champions kalau- League. kalau Kontradiktif lu bicara- juga. Bukan kontradiktif. Panjang nih akhirnya nih gue. Kontradiktif juga. Beda lah. Kalau Ya harusnya kalau pakai logik lo, harusnya kalau lu sebagai Arsenal official atau pelatih atau pemain harusnya lu lepas game lawan Chelsea untuk ngegas sampai juara. Berarti derby nggak penting. Ya, Ya beda dong. Lu jangan sampai Iya dong. jangan diputar balik. Gue cuma biar Kan dari mulut lu. kalau bukan lu dari mulut POV gua. fans, lu fans yang di sini, ketika lu ketemu teman-teman lu, Oh, kalau fans. kan gue bilang Oh, fans. fans. Oke. Kan Kalau ini Masuk narasi akal, ini masuk keluar akal. karena Oke. karena POV suka fans ya. dibantah. Iya kan POV dibantah. fans. Oh, lu Masuk kan akal, jadi masuk piala, akal, gue masuk menang akal. derby. Ya. Gitu. gue sedikit. Berarti gua hari ini menang banget ya? Menang. menang derby, menang piala. Gue sebelum kita Seri menang loh. sebelum kita ke Seri menang. sebelum Bro, kita kan kita tahu konteksnya bukan skor. ini sebelum kita ke best player, worst player, gue sedikit take dari Vole dulu, sedikit gue rangkum. Nggak Panjangan jujur nggak ada yang gue rangkum. Kepanjangan. Nggak, gue cuma ngasih tau dikit. Gue ngerasa gue sama sekali tidak pede dengan squad depth-nya Arsenal yang Arsenal punya. Gyökeres is not the man to do the job number 9. Gue lebih prefer Merino. Eze, gue masih setuju kalau dia nggak golin atau assist, dia nggak bisa ngapa-ngapain match itu. Declan Rice, menurut gue so asik dari menit awal. Dari menit awal menurut gue sebakan tanpa instruksi Arteta setelah Hampir ini ngebunuh kiper gua. Hah? Diapain? itu Gyökeres. Iya, Gyökeres kan? Nggak, gue ke Rice, gue Oh, lagi Rice. Iya. Rice dari menit awal emang dia mainnya ke belakang. Gue kayaknya dia emang sendiri dia pengen main ke belakang. Gue ngerasa Saka dari selesai cedera sampai sekarang nggak menunjukkan kalau dia main bagus. Ya. Sama sekali tidak menunjukkan, tidak convincing. Padahal sebenarnya kemarin tuh kita bicara soal man to man sama Cucurella, sebenarnya Saka cukup kuat loh. Iya, Kuat banget dia sebenarnya. Maksudnya Cucurella tuh kelabakan sampai kena kuning, habis kena kuning dia jadi lebih hati-hati kan. Harusnya dia punya platformnya gitu untuk ngeeksploitasi Itu sisi decision kanan. making ya, makanya Iya, gue iya, bilang decision decision making making dia kemarin bener-bener nggak ngerti gue. Dia bener-bener obses banget untuk nyetak gol sampai nggak lihat orang sekitar. Nggak ada yang ngomongin James apa? Please lah. sabar kan ini gue lagi di Arsenal. Sabar. Butuh 3 menit ngomongin James. Luis Kelly. Tadi gue udah bahas loh dari James. Enggak. Gue udah bahas James. Gila bro itu bro. Jago. Sabar. Ya Allah, orang-orang dari tadi gue diem loh. Lo pada Waktu lu 2 menit. gue kasih ngobrol 30 menit loh tuh. Luis Kelly is not the man for the job tuh. Main Luis sangat Kelly siapa? tidak bagus, sangat 2 match terakhir. sangat jelek. Odegaard menurut gua keputusan Arteta untuk masukin Odegaard adalah keputusan paling bodoh. yang Enggak pernah gua setuju, tahu. disagree. Lu masukin Odegaard tapi lu masukin Gyökeres juga. Dua hal yang kontradiktif untuk lu masukin. Yang satu mau berharap bola direct, yang satu pengen bola ditahan dulu. Itu adalah keputusan yang salah. Noni Madueke Ini yang lucu. Lu bener-bener berharap Noni Madueke bisa ngelakuin sesuatu. Lo enggak opsi aja. Hah? Kita kan on off the Banyak bench itu enggak, masukin lu siapa? kan ngomong kemarin Ya itu kan, Madueke. ya itu kan maksudnya kita lucu aja kayak Oh, lo lucu golin aja. dari corner itu kan suatu hal yang lucu kan. Bagi kita kan kalau Madueke golin keren nih Yes. gitu. Nah, Tapi lu gak bener-bener berharap Madueke kan? Ya setelah 1 sampai kita berharap dia masuk jadi Enggak, game maksudnya changer. Truly bener-bener lu gak Oh, berharap kan? gua nggak mikir dia starting dari Ada yang awal. begitu? Ada. Banyak maksudnya. Oh banyak. Nih, Gua nggak Madueke nih, BTW, Madueke nih bisa ngacak-ngacak. BTW, Bukayo Saka last 20 Premier League match for GA in 20 match. Noni Madueke ini pas di Chelsea juga. Ini kan 20 game sudah pasti Chelsea juga kan. 2 GA in 20 match.
menurut gue dipertanyakan juga. Nah, kita sekarang ke Chelsea nih. Berarti Madueke is just a shit Saka dong. Bisa dibilang Saka Saka sempat banyak gol di mana? Saka from Alibaba. Apa Champions League dia? Champions League dia di Champions League dia banyak dia. Oke. Chelsea, Sanchez. Walaupun sumpah berapa kali nge-save reaction itu telat sih. Reaction dia telat parah. Badannya gede, tinggi. Cuman dia pas reaction telat tiba-tiba gitu dapat ya. Eksplosif gitu ya, eksplosif. Iya, Dia tiba-tiba. streaming kali ya? Apa? Streaming kali. Wow, reaction. Waduh. Enggak, dia eksplosif. Jadi gerakannya kayak wow. Gusto gue salah satu yang suka Gusto, permainan Gusto. Cucurella not convincing. This match Cucurella Karena jelek. udah kuning di awal, Rim. Betul. Udah kuning di awal. Ngapain? Calobah menurut gua harusnya pas merah kayak Sedo, Calobah merah juga. Gua ngerasa sama nih orang juga nggak jago. Gua ngerasa sangat shaky. Reece James one of the best performance ever kemarin. Oke. Dia bisa nunjukin kalau 10 pemain tenang, gue bisa nge-hold midfieldnya, dan buat MU Januari kalau misalnya perlu midfield boleh ngobrol, perlu orang Kobam lagi kita bisa ngambil 2. Kita bisa ngambil Palmer sama Reece James, oke? Estevao, iya balik lagi, dia kemarin pulang karena dia homesick, mungkin akhirnya diganti. Enzo Fernandes, dia karena dia hawas panas banget sama Oh, itu aura itu. panasnya sama Raya. Itu aura Lu itu. ngeliat gak? Sampai Itu selesai aura ini itu. kan sempet tunjukin ke si Enzo ngeliatin Raya dari jauh, muka udah merah. Gue bilang Ada kan Spanyol Argentina urusannya apa berantem ya? ini, gue bilang ini pas pulang. Neto oke lah, cuman Neto nah dibanding James gue lebih suka permainan Neto kemarin. Nggak tahu kenapa ya, walaupun nggak begitu gini-gini. James Dibanding James, Neto menurut gua Neto mesin aja Neto. forwardnya Chelsea. Kalau bukan Neto kemarin, mungkin nggak jadi kayak begitu. Garnacho menurut gua adalah menunjukkan sekali lagi kalau dia bukan pemain jago. Menunjukkan sekali lagi kalau dia is not the man to do the job. Sok antek on terus-terusan. Jadinya malah ke corner. Dia terus udah ini decision makingnya. Udah ini shot, maunya nge-shoot, maunya apa? Lul. Joe Pedro jelek, Delap jelek. Dan udah Kelamaan. best player. Ini 40 menit ngomongin Udah, James. nanggung terusin aja. Reece James. Apa? Sampai sejam khusus, episode khusus. 200.000 subscriber. Episode khusus Chelsea Arsenal udah. Sejam. Nanggung. Udah Nanggungnya Nggak, 20 menit loh boleh. Ya udah enggak sampai 50 juga enggak apa-apa. Nanggungnya 20 apa ya? 50 stop. Lu bertiga ada lagi mau diobrolin sama Chelsea Arsenal ya? Gue mau ngomongin James anjing. Gak Gila, tuh, anjing. James. Itu lu ngomong deh James. Kita lihat ya, kita berapa kali dengar narasi, ayo dong pakai Trent Alexander-Arnold di posisi gelandang. Ya. Itu beribuan kali. Ya. Cuma modal passingnya memang luar biasa. Tapi lu bermain di midfield, lu nggak hanya butuh passing. Lu butuh awareness 360 derajat, lu butuh body balance, lu butuh ketenangan, first second touch. Dan itu semua dimiliki sama James. Jadi Inggris kalau lu butuh gelandang baru udah siap. Kan Tuchel nonton. Tuchel nggak pernah pakai jadi gelandang. Nggak, Dipakai di right back siapa mulu. tahu Dan dia Maresca ngomong nih Maret ya. Dia pertama kali mainin James sembuh. Ini kan Maresca di Chelsea kan udah 2 musim. Iya. Tapi musim pertama tuh James nggak bisa main sampai Maret kemarin. Iya. Dia udah ngomong, dia langsung pakai James di gelandang, terus Maresca langsung ngomong bahwa gua ngelihat James pertama kali, gue tontonin video dia dari zaman di Bandung. Wigan, enggak di loan di Wigan, Oh, di mana iya. gue tahu nih anak gelandang. Gitu. Soflasi Jadi, gue dikatain gitu Reece James sih. bukan gelandangan goblok. Oh iya maaf. Midfielder maksudnya. Oh iya. Ini orang midfielder gitu. Makanya Maresca sampai sekarang 80% make dia di midfield gitu. Dan ini beda pendapat sama Tuchel nih. Gue nggak tahu nih Tuchel mau bawa kemana nih. Mau right back apa? Nggak, Tuchel gelandang? nih sebenarnya pusing mikirin serangan lah. Gue baca. Oh, Jadi gitu. dia dipusingkan dengan Harry Kane, Jude Bellingham dan Phil Foden. Iya. Tapi menurut dia 3 pemain ini nggak bisa main bareng. Benar. Jude Bellingham nggak bisa main bareng sama Oh, kalau mereka. Foden sama Bellingham nggak bisa lah. Iya, maksudnya dia justru bimbang. Dia tuh dipusingkan Kan depan tuh, kan? Depan Iya. ya. Jadi Foden, kalau Bellingham sama. buat Cuman emang sama Inggrisnya Harry Kane. tanpa Bellingham bagus banget loh. Nggak, kalau Harry Kane menurut gue nggak tergantikan. betul salah duanya nih. Cuman gua nggak tahu komposisi kenapa kok 3 yang dibahas gitu loh. Nggak, kalau Kane nggak Kenapa terganti. gitu? Mungkin ya itu di nomor 10 Bellingham, apa Foden, apa Eze, apa Palmer. kayak Bellingham Foden kayak Bellingham Guler dia nggak bisa main bareng. Iya, nggak bisa Iya. main bareng. nggak bisa main Apa Mainu? Main 90. Main. Iya. Udah best. Banyak yang Best mau player. dibahas lagi. Reece James. Reece James. Best player. Masa Reece James semua sih. Oh, Calobah udah benjol golin keren. siap. Lu?
sesuai prediksi aja. Mason Mount. Prediksi gue lagi dewa. Robert Sanchez. Sanchez. 1-1. Prediksi gue 1-1. Players to watch Robert Sanchez. Robert Sanchez juga, cuman Iya. nggak 1-1. Iya. Dan Gua- hari ini best player gue Robert Sanchez. Bukan James. Oh, James udah lah nggak usah diomongin. Iya. Terlalu populer. Iya, gue Sanchez. Robert Sanchez. Gue Sanchez juga BTW. Robert Sanchez. Worst player. Worst player Saka. Bentar lagi Di mikir. luar asis. Saka deh. Saka. Kaisedo. Iya sih, atau merah. Menghilangkan 2 poin. Zubimendi. Eze. Oh iya. Gue Eze. Oke. Menghilangkan 2 poin, bro. Kaisedo. Oh iya bener ada Eze ya? Gue juga sorry, gue juga Eze. Lupa. Itu yang gue bilang Gue Eze. Eze, Iya. gue Eze. Eze tuh kalau nggak perform ya quiet udah antara 2 gitu loh. Thumbs up. Thumbs up Chelsea. Chelsea. Lu? Chelsea. Lu? Chelsea. Gue Arsenal, sumpah. Thumbs up gue Arsenal. Itu serinya Arsenal kemarin, seri rasa menang itu. Gue ngerasa ya kita lanjut ke match berikutnya kali ya. Kita lanjut ke match Asik berikutnya. parah. Lah emang bener, itu match kemarin. Enggak, mas lanjut ya. Oh enggak, bener ya. 5 menit dah. Kita lanjut. Oh, 44 menit. Astagfirullahaladzim. Guys, ini bukan video biasa. Gue mau kasih tahu ke lo pemberitahuan 2026 Grombol akan lahir kembali menjadi Grombol yang baru nih Rim. Oh asik ini, maksudnya gimana? Warna baru, Oke. cerita baru, visual baru, konten baru, semuanya baru pokoknya Rim. Nah terus tujuannya? Tapi gue nggak bisa ngerjain ini sendirian. Gue butuh bantuan daripada kalian. Kita sedang hiring orang yang akan bisa menjadi jantung otak kreatif di Grombol. Lo akan kerja di sini sebagai playmaker. Playmaker. Yeah. Playmaker tuh gimana? Kriterianya apa itu kalau boleh tahu? Pokoknya gini, yang penting lo Gen Z yang pertama. Kenapa? Gue butuh orang yang 100% ngerti sosial media. Lo pakai TikTok, lo pakai IG, lo pakai semua. Lo ngerti dah pakai main gituan. YouTube. Iya, ya kan. Yang kedua, lu tuh aware sama media-media barat, Betul. gitu. Karena gue merasa media barat tuh udah advance banget, udah jauh banget dari segi kreativitas. Jadi gue mau lu tuh yang daftar ke sini, lu tuh udah ngerti permainan-permainan di sana, gitu. Contoh media baratnya ini. Jangan di sini kepanjangan. Oh, kepanjangan. Terus yang ketiga, lu wajib gila bola. Lu wajib suka banget bola. Jadi walaupun lu sepintar apapun lu, kalau lu nggak ngerti bola, nggak akan nyambung nanti kontennya, ya kan? Betul sekali. Nomor 4 Rim, Apa? adalah lo kalau bisa dari Gromboys. Gue mau bagi satu daripada kalian bisa join di sini, oke? Betul, karena lebih enak juga kalau emang mereka Gromboys, mereka udah tahu juga kitanya tuh kayak gimana. Karim cocoknya talentnya di sini, Basya di sini gitu kan. Nah buat kalian yang tertarik dan merasa memiliki kemampuan, langsung aja daftar dan kirim CV kalian ke atas nih, grombol@gmail.com. Subjek titik 2 hiring playmaker, oke? Langsung aja, let's go. Kita lanjut ke match yang Singkat menurut aja, gua singkat aja. expected loss, tapi akhirnya menang. Liverpool. Crystal Palace Manchester United. Oke, Liverpool West Ham. Oke. Gua sedikit sebelum lo pada Kemarin gue prediksi apa ya? Gue MU menang. Mason Mount. Lu Mason Bukan, Mount bukan. ya? Skor. Enggak tahu, enggak ingat gua. Lupa gua. Gue antara 1-0 apa 2-1 menang MU gitu, lupa. Ya gua 3-1. Bukan Terus? Palace. Saya menang MU. Tapi Mason Mount bener kan gue? Iya. Nah, Album boy. gue sedikit bahas. Babak pertama adalah babak jelek, total, mentok, bodoh. Tau gak? Kita adalah tim bodoh. Lo nonton babak pertama kita tim goblok. Gua nonton. Gue ngerasa ya Allah, gue capeknya tiap nonton nih tim. Gak ada koordinasi, tau gak lo? Satu sama lain. Hatta Lamens, gue ngerasa Lamens juga gak sejago itu. Penalti Lamens 2 kali. 2 kali dua-duanya. Ya Allah Lamens. Kenapa penalti Yang sih, Bang? pertama Coba, dia gua- yang pertama dia ke kiri, bolanya ke kanan. Retake. Iya, retake. Oh, Oh, dia ke kanan. Itu udah jelas itu orang pasti ke kiri. Udah jelas Allahu Akbar. Euro berapa game terakhir game-nya jelek gua akuin. Euro lagi jelek. Ya tapi enggak Itu apa-apa. ada yang Mateta ngelebar, kalau nggak ngelebar gara-gara Euro tuh. Nah iya, cuman gua ngerasa tapi ini striker menarik banget. oh iya Mateta kan Calon pemain AC Milan. dibilang the R9 of Lukaku. Ya udah capek. Bingung gak lu? Dia Mateta tuh somehow menurut gue ya, dia tuh mirip sama Nico Jackson. Jadi gini, dia finding space-nya bagus, channelingnya bagus, always on the right position, tapi finishingnya juga lo perhatiin deh. Dia itu butuh 4 attempt, 5 attempt baru gol. Jadi nggak sebagus itu, yang bagus itu Palace-nya, Glasner-nya yang bagaimana selalu menciptakan peluang jadi gol, peluang jadi gol. Nah, Sebenarnya Mateta nggak sebagus itu menurut gue. oh, Mateta lumayan lah. Mateta lumayan. Iya, kan gue bilang dia punya kelebihan. Jackson menurut gue nggak jelek, lumayan. Tanya, yang bikin Jackson jadi jokes apa sih? Finishing. Finishingnya gitu loh. Di finishingnya tapi dari 10 nge-shoot Coba Mateta main di Chelsea di Oh, MU, iya. Lord.
Iya, enggak, itu Mainnya pasti. di Palace aja, nggak jadi Lord. Di MU Hatta golin 15 game berturut-turut, ke-16 nggak gol. Itu dihinain mentok-mentokan. Nih. Cuman babak kedua yang gue suka, cuman lo harus perhatiin juga kan gue kebetulan gue nggak cuma nonton tim gede, gue tim kecil pun semua gue tonton kan. Nah, di situ gue ngerasa Crystal Palace season ini selalu membuktikan kalau babak kedua mereka selalu shaky. Babak kedua mereka selalu jelek. Oh, salah. Nah, apa? Salah. Terus lanjut lo. Oh ya ayo taruhan. Lanjut dulu. Sangat shaky Anda total. jangan nyalain temen dong Anda. Enggak, ini data lo bisa cek gak salah ya. Ini data gue berani dicek nih kalau yang ini nih. Dan yang gue senang dari MU season lalu kita adalah Amorim goblok set piece. Gak ngerti cara set piece. Season ini nunjukin gue comfortable kok. 2 gol, 2 set piece. Dua-dua set piece. Zerxi kalau disuruh ulang lagi di trainingnya disuruh ulang 1000 kali, gue yakin gak ada yang gol. Itu hokinya masya Allah gitu. Nggak, tapi tekniknya bagus Rim. Bagus. Kayak Nggak kiri, hoki kanan, itu kiri, Rim. kiri kan? Kiri. Nggak Iya. hoki itu. Ya, Itu tekniknya bagus Rim. Zerxi lo gak pernah bisa ngeliat dia Di begitu. bolonya sering begitu Rim. Nonton Serie A. Enggak benar tapi benar. Tapi benar. Gak usah. Nggak benar. Gak usah. Ini Allahu Akbar. Anda Nggak, Rim, Rim. Walah. Menurut gue, what it takes to play di United tuh bukan hanya skill sebenarnya. Jadi pemain kayak Zerxi yang punya. Sebenarnya menurut gue rate dia dari bolonya. Iya. Maksudnya main Euro kalau nggak salah. Iya. Main Yes. Euro. Menurut gue pemain kreatif. Maksudnya striker yang kreatif gitu loh. Bisa drop deep sebagai tembok dan lain-lain. Tapi kalau lu udah datang ke United, skill tuh nggak cukup. Dan yang gue rasa dia nggak punya itu bukan skillnya, tapi ball sebijinya. Loh, dia tapi gue pemain yang satu gue rate karena dia nggak dapat kesempatan. Rim. Nggak lemot, oke, gue setuju. Nggak off the pitch ya. Pemain yang padahal nggak Nggak banyak dikasih ngomong. nggak dikasih menit bermain. Tapi tuh kalem. banyak, tapi dia anteng, dia nunjukin Lo kalau nggak dia. tahu di grup WA di Good- berantem. Oh iya, kalau Good di ini ya, WA good ini. squad Tapi di player. Belanda juga selalu jadi pilihan ketiga Rim. Gue bingung. Tapi Satunya siapa? Depay. Depay Oh, lah. Depay nomor 1 Belanda. Depay all time gila. Depay goal all scorer time goal Belanda. scorer. Enggak, Dua duanya siapa? duanya Weghorst. Weghorst kan aneh menurut gua. Iya, enggak, itu profilernya soalnya beda. Weghorst sih Lord mentok. Iya, right. Rim udah Kayak cuma Shaqiri. 6 bulan Rim. Gak usah dibelain Rim. Enggak, gue demen banget teman main. Cuma 6 bulan. Oh ya, gue sekalian itu gol Mason Mount. Pernah dicoba pas preseason. Jadi pas preseason lawan Bournemouth, Bruno nyoba game gitu ke Mason Mount. Cuman Mason Mount-nya bolanya nggak gol nih. Kata Pis apa nggak gol? Nggak, setahu gue White. Ya. Terus Bruno bilang, gue bisa coba lagi nih. Mount udah nggak mau. Si Mason Mount udah nggak mau ngelakuin itu. Kata Bruno, udah, this is your time. Subhanallah. Luck. Masya Gila. Allah, Allahu barik fi gitu kan. Luck datang. Itu gol. Lak-lak nih, lak-lak mulu nih. Nih, iya. Daripada dia golnya kok dikasih Itu sih lo gol kalau lihat, keduanya. dia pagernya- Gol keduanya. Pagernya 4. Pagar Palace 4. Abis itu di sebelah pagar Palace ada 2. Itu di pagar udah ngerapat kayak yang 2 jadi 6. Tapi tetap nyari ruang dapat set. Keren itu. Jujur, emang beda. Kobamboy, kita butuh 2 lagi. Judas anjing itu. Palmer, Rhys James. Palmer bukan Kobam. Kayak, lu pernah ini gak sih Rim, back-backnya Palace itu namanya unik-unik loh. Lacroix, Lacroix. Deveni, Guehi. Emang Devin ini bukan gelandang ya? Emang gelandang ya? Kalau nggak salah gelandang, North Bukan Island. back ya? Munoz. Oh, beda Munoz. anak muda kan? Nggak, Tapi ada Brutung Bakarim. Enketia kenceng tuh lari. Gitu. Anggetia mainin. Lah, kan Gue gua nontonin dia sumpek gue bilang. Lu bayangin dapat bola sekali. Wala ada yang megang, wala ada yang ngapain. Jatuh. Gue bilang, ini kenapa lo? Gue bilang. Iya. yang udah kosong ya, yang udah kosong tinggal 1v1 ke Lamens. Itu larinya kenceng. Gila. Kenceng banget. Nggak, dia spesialis sebenarnya kok gol Liverpool musim ini tuh. Last minute, last minute. Spesialis last minute. Cuman yang gue suka adalah Lisandro akhirnya balik lagi. Main berapa sih? Lisandro akhirnya Dia kayak nggak happy gue lihat. Menit mukanya. 82. Mukanya kayak nggak happy. Jarang main soalnya. Udahlah. Ngantuk. Harus Tapi setahun kali nggak main. Iya, enggak 6 bulan 7 bulan lah. Jesus aja setahun. Jesus Januari cedera. Desember. Loh, dia Januari. sempat Iya, setahun dia sempat Jesus. main 6 bulan 7 bulan nih Iya, cedera. mainnya sekali 2 kali habis itu cedera lagi kan? Iya. Setahun lebih lah. Oh, cedera yang Iya, pertama main. bukan ACL kali, yang keduanya ACL. Gue lupa banyak deh pokoknya. Padahal tuh Cuman, menurut gue rate dulu sebelum waktu dia fit-fitnya ya. Zaman dia di Anfield pakai perban ya tak? iya. Enggak, dan gue ngerasa Nggak, harusnya asik sih, Anfield tuh kan? Itu kan dibantai 7-0. Itu pasti bantai. kagak pas ini Oh, itu pasti bantai? perban deh golin, ngaco. Hah? Pas ini perban deh golin. Oh, yang 2 sama Amorim awal. Iya. Oh. Makanya juga gak kejauhan nih. Ten Hag, perban tuh Ten Hag.
Enggak, perban tuh Ten Hag. Yang ada meme-nya masalah kan? Itu beda, itu 7-0 enggak diperban. Nggak diperban 7-0. 7-0 enggak diperban. Dia yang 7-0, dia kepleset. Oh Nggak, iya. dan yang 7-0 pun yang dia kepleset pun lu harus lihat itu harusnya bukan dia yang jaga. Iya. Lah kan Gua tugas bingung. back jaga siapapun dong. Masa lu begitu? Enggak, itu gara-gara ini yang lainnya out of position jadinya dia yang Lah, nyamperin. mau justru nggak mau. kalau lu back berkelas begitu lu tahu ada Jangan hasad, Anda hasad. itu teori defense Itali. Allahu Akbar. Tapi Sorry, Casemiro and Lisandro bagus. itu kalau berdua main bareng gue suka banget. Nah, cuman Bruno sebentar ini banyak yang pengen. Bruno sama Casemiro itu mereka berdua menurut gue sangat tidak layak untuk bermain bareng. Karena oke, pas in position mereka tak suka proper pendek. Cuman pas lagi out of position di saat defense, yang satu Casemiro di sini, yang satu Bruno di sini. Nah, itu pusing tuh. Kita ngelatih kalau kayak begini. Bruno, gue ngerasa sejago-jagonya dia, sehebat-hebatnya dia, lu taruh di nomor situ, gue ngerasa itu adalah hal Blunder. yang pas untuk satu tim. Nggak blunder nggak, Mat? Orang untuk Bruno lu cek statnya ini, hampir peringkat 1 semua. Hampir peringkat 1 Asis dia semua. top asis loh. Cuman yang dipertanyakan dia kan adalah lu tuh nggak pas di posisi itu. Harusnya tuh lu ambil posisinya Mbumo atau Mount. Cuman nggak mungkin ngegantiin itu dua. Kalau nggak Zirkzee, cuman nggak mungkin juga. Nah di situ yang kita pusing. Match ini membuktikan, tapi sekali lagi title race is on. Tapi kalau dari Beda perspektif 9 Palace Rim, gue juga kemarin mikir Palace menang tuh karena Palace menang, MU menang karena pertama Palace kemarin tuh juga main Europa League, Conference League kalah lawan Strasbourg 2-1. Dan itu 7-8 pemainnya pemain inti. Bahkan Sarah jadi di babak pertama kan. Jadi menurut gua Glazer ini benar-benar di let down sama ownernya, sama si siapa namanya tuh ownernya? Bukan Ada tuh ganteng. Oh, si ini si yang gondrong. itu Enggak, bukan yang gondrong, yang pendek Iya. rambutnya. Itu yang Steve fansnya Parish, dia. Steve Parish. Itu fans. Steve Itu Parish. fans. Boyhood clubnya dia. Lo yang Dia anak daerah. Yang rambutnya pendek, Steve Parish yang udah rambutnya bener begini. dia. Steve Parish. Ya. Oh, putra wilayah dia nih. Gua udah pernah nonton Fever apa Pitch lagi ini apa dokumenterinya Eagles. Di mana? Steve Parish ada di HBO apa di Amazon Prime ya? Dan itu menurut gua di let down sama Gue jadi- nonton saat Steve Parish ini si Steve Parish ini ngakuisisi Palace pas mau dilikuidasi. Cek sekarang rambutnya pendek. Ya, nggak Sumpah. tahu, dulu gondrong. Cek Steve Parish. sekarang rambutnya Dulu pendek, gondrong. gue yakin. sekarang rapi kayak orang Rapi kan? pakai Iya jas kan? rapi. Ya. Iya benar ya. Soalnya yang gue lihat yang dia begini sumpek dia pas nonton. Gitu. Kalah mampus dan Crystal Palace, dan buat lo pada yang bilang Glasner lebih bagus dibanding Amorim dengan formasi 3-4-3 mana muncul anjing? dulu nih, muncul. Tuh, Nah gondrong. sekarang pendek rambutnya. 3-4-3-nya mana? Mana 3-4-3 anjing? Kata dia the master of 3-4-3. Lo harus thank you. Buktiin anjing. Sama Chelsea tim C aja kalah dia. Buktiin anjing kalau dia 3-4-3 lu tuh nggak berhasil, tai. lu- Benci lu- banget lu- anjing. Gak ada fans. Apa? ya? Enggak, gutep kok bajingan nih orang-orang nih yang nyuruh kita ganti ke Glasner, yang nyuruh kita ganti ke Thomas Jago Frank. Glasner sumpah. Yang nyuruh kita ganti ke Jago. Glasner, nyuruh kita ganti ke Thomas Glasner Frank. itu Rim. beda Buktikan kalau kita menang, Bos. Mana kalau jago? Amorim! Ini sih makanan Clipper. Guys, Makanan Clipper. Maafin ini. ya, maafin. Kalau Lu lupa. enggak, kalau mereka ke THT lu reimburse lu. Kebablas. Enggak, kalau yang nonton ke THT lu kirim bon lu, bon dokter lu kirim ke DM Ntar Karim. kalau dikirim beneran, wallahi Tapi itu kesian menurut gua Lagi Glazer tidur, misalkan podcast lagi tidur ya. Enggak, harusnya mereka siap-siap. Kalau nada gue udah mau mulai naik dikit, itu lu siap-siap karena gue bakal terbang habis itu. Bukan, tapi ngebuktiin kalau misalnya Enggak, gue tetap rate Glasner. Bagus banget. Ya itu balik lagi di let Dua down Europa Karim. League sama Yang Menurut ngeliat gua- dia tuh nggak siapa? Gla- Salah satu musim ini. Siapa? Ismail Lassar. Menurut gue ini orang finishingnya jelek banget. Berapa kali cuts? Enggak, menurut gue nih ini tim cuma kurang kualitas apa Squad forward depth. yang kualitas. Sama squad depth juga, Pak. Iya. Kalau Iya, Ward- squad depth nggak pernah ganti ya. kalau Wharton keluar, siapa yang- Hughes Kamada, Wharton nggak pernah diganti. anjing Wharton jago banget. Tiga center back juga yang dipakai, satu muda nggak tahu siapa. Jadi Iya, menurut gue sih tapi- Munoz nggak ada gantinya. Kalau ya Mitchell gantinya itu Dan dia main Kemis malam, berarti Iya. kan bener cuma 2 hari ini jaraknya. Ani terus-terusan nih main-main jadwal nih orang nih, gue Nggak, lihat nih, nggak, gue capek nih bermain Rem, main nggak jadwal nggak ini. nggak nge-degrade kemenangan Nggak lo. Iya nih. nggak nge-degrade, bener. Yang gue counter adalah lu nganggap Glasner tuh cupu nggak? Gue nggak ngerti cupu. Amorim lebih jago. 3 musim lu nggak menang Nggak, sama dia. despite itu Rem menurut gua walaupun nggak ada Europa League pun menurut gua MU bakal menang di game itu karena sisi taktikalnya memang menurut gua di match spesifik itu babak kedua responnya Amorim tuh bagus. Cuman memang ya
abis bensin Palace di 60 menit ke atas. Iya. Physicality bener Ismail Jagor cuma anjlok gitu. Jadi mereka nggak ada power untuk toe-to-toe sama MU. Lacroix, where are you Lacroix? Ismail Sarr terakhir golin di Premier League itu lawan Liverpool. Enggak. lawan Liverpool 27 September. Iya. Jeremy Pino muncul Bang. kau Jeremy Pino. Menurut gue Glasner let down sama forward sih. Dia let down. Jangan dibeli tuh forwardnya Palace menurut gue. Gue Mateta Mau mau. ke Milan lagi. Kalau mau back-backnya. Kalau mau beli dari Palace itu Wharton sama Lacroix. 3 backnya Lacroix. atau Munoz udah. Tapi Depannya jangan. Wharton jujur Gue midfield pengen menang dia. gantiin Ben White. Pingin aja pingin. Lacroix Wharton itu 90 menit. Wharton better than Declan Rice. Nggak, sebentar, dengerin dulu sebelumnya nih. Mungkin sebentar. Emang nggak haram juga veteran Declan Rice. Enggak. Declan nomor 8. Nggak, maksudnya begini. Gue ngelihat Declan Rice lawan MU, gue ngelihat Wharton lawan MU jauh lebih bagus Wharton. Jadi gue ngerasa Wharton better than Declan Rice. Nah, untuk di permainan 3-4-3. Wharton sama Anderson tuh bakal 100 juta lagi tuh. Gila, gue tapi Anderson, Wharton, Baleba, Baleba enggak. Baleba enggak. turun Baleba banget turun. mainnya. Baleba enggak. Lu kalau lihat Baleba ratingnya enggak. merah Wah, semua bagus match. Baleba. Ya udah, bagus. ya ambil bocah cadangan. Wharton, Anderson, Baleba, Lo kumpulin. Bisoma, Badesile. Lo kumpulin. Iya, Badesile. Badesile. Numpuk. Sama terakhir masih Semenyo. Badesile. Iya itu dia. Pokoknya ambil itu semua. Kita bisa nunjukin Januari ini kalau kita dapat 2. Tapi lo nggak ada yang umur, Rim. Afcon. Tapi lo. kita dapat wingback sama Diego Leon. sama midfield. Terus kita beli Semenyo. Ya cukup lah buat gantiin. Semenyo Ghana emang nggak ikut Afcon. Nggak. Gananya nggak qualify. Oh. Back Ntar gua sama na- midfieldnya bahkan Nggak. Reece James sama Palmer. Apa? Ah, itu juga tuh bisa. Enggak, tuh. gue mau nanya serius. Berarti lu ada Amat sama Mbeu mau cabut ya? Aman, Bomo. Shaky sih. Jujur itu bukan shaky lagi. Itu jeblos. Shaky. Itu pasti itu apalagi gue bencinya. Hokinya ini tim. Hoki Lu nggak ada Afrika ya? Nggak ada, partai udah nggak ada. Dan itu Gue juga nggak ada. ya? Chelsea juga nggak ada. pas lagi Afcon. Wah, kita title race, bro. Nggak, pas lagi Hah? Let's go. Let's go. pas lagi Afcon, MU ketemu Arsenal. Jadi Arsenal gue setengah mati. Tapi nih, kalau kayak. menang, kalau lu menang, kalau menang mat saran terbaik gue jangan datang. Datang. Datang ke sini. Saya akan Gua selalu kalah datang. gila. Kalah menang dibantai, saya akan selalu datang. Nah, itu tidak. Best player langsung best player. Best Bruno player. Fernandes. Dah. Asyik Bruno pun gue nggak Fernandes begitu. 2 assist, penyumbang FPL poin. Dah. Gue the light. Just give me the light. Gue setuju sama Karim. Platformnya United bisa stabil di musim ini tuh Mathias de Ligt. Kalau gue Joshua Zirkzee, menurut gua gol pertama itu kalau tuh nggak kejadian gol, mungkin MU nggak bisa comeback. Suruh ulangin lagi ya bisa. Lu jadi Bruno. Worst player gua pribadi. Dean Henderson. Dean Henderson. Gue setuju banget. Dean Henderson. Kenapa, Din? Kenapa, Din? Wakabayashi. Kenapa, pakai Din? topi malah kebobolan. Kenapa, Din? Din tuh lumayan loh. Nggak pakai topi malah kebobolan. Masa kiper kebobolan worst Kan player? karena sinar. Iya, dia jadi sebelum free kick dia nggak pakai topi. Bagus tuh. Tapi pas pakai topi pas bobolan. Gue Ismail Sarr. Sar cedera juga nggak Jadi bisa lo babak gituin. pertama langsung keluar. Iya. Dia cabut babak pertama karena cedera. Iya. Udah berapa game kayak begini? Saya Nketiah. Ini juga cadangan. Lu bayangin one on one untuk seal the game. Larinya lambatnya sebegitu lambat itu tolol banget menurut gue. Dean Henderson. Dean Henderson itu dia. Langsung thumbs up Palace. Thumbs up. Enggak, MU lah. United lah. United. MU lah. Palace gua. Harusnya bisa lebih tuh. Kita langsung masuk ke match yang menurut gua tetangga yang kok VAR nggak ada gitu di match ini. Karena itu golnya siapa ya? Foden atau siapa? Yang Bernardo Silva jelas-jelas giniin kiper tuh soalnya. Jelas-jelas Nggak ada yang nahan kiper. bahas. Jelas-jelas. Nah itu dia nggak ada yang bahas. Gue bingung. Nggak ada Nggak, juga. nggak Foto ada, nggak nggak ada. ada. Gua nonton nggak Di ada. lapangan juga Leeds enggak? Nggak ada. Oh beneran nih. Nggak ada. Beneran. Lu lihat Iya, gimana? gue nonton lagi deh. Gue nonton lagi. Gue iseng aja. Lanjut. Menurut lo gimana ya? Ceritain aja. Iya. Itu gue lupa golnya yang keberapa. Kan corner. Itu kayaknya kalau Gol pertama gol itu. kedua. Gol pertama. Gol dong. gol Gvardiol. kedua. O'Reilly ke Gvardiol. Itu kedua. Enggak, ya? kedua. Foden pertama. Foden Oh, yang pertama. Foden Gvardiol ya? Iya. Iya. Kayak gol Gvardiol kayaknya. Itu Set piece kan. telak. Corner tuh kan. Bernardo Iya. telak nahan kipernya, telak lo cek. Nggak ada. Coba menurut lo gimana match itu?
Ya harusnya Haaland hat-trick 4 gol gitu ya, cuman Tuh Bang Gundo, mana Haaland striker hat-trick. Anda? harusnya. Quiet. Iya makanya. Bobo. Tahu nggak kenapa? Ini gara-gara FPL sebenarnya. Triple nih. kapten. Bukan, menurut gua. Gini, si Pep itu sudah berapa kali punya pakem 3 game. Pakem dia adalah Cherki, Foden, Doku. Gitu loh. Iya kan Cherki, Foden. Enggak. Iya dong, Foden main di dalam, Cherki di Cherki luar. nggak, justru Cherki lebih banyak super sub. Oke, di luar siapa? Bernardo. Iya, Bernardo, Foden, Doku. Doku, kirinya Kiri. kan Kiri back 4-1-4. 4 tengahnya siapa? Reinders, kalau nggak Reinders. Enggak pernah Reinders tuh enggak pernah starter, baru kemarin starter. Sebelum Leeds Reinders tidak pernah striker. Nico 1-6. Kan 4-1-4-1. iya. Satunya kan Nico selalu. Heeh. Empatnya siapa? Doku, Ya. Foden, Ya. Cherki, Ya. O'Reilly. Riley kan di Enggak, 4 belakang. Bernardo. Bernardo, Cherki dianggap Bernardo. Cherki. Bernardo. Iya, Cherki. Iya. Nah, menurut gua kehilangannya Cherki, tidak naruh Cherki di game kemarin. Lu bener-bener kehilangan kreativitas. Karena lu nge-overload tengah. Lu butuh pemain yang bisa main di ruang sempit, bisa ngasih passing-passing yang lu bukan butuh pemain kayak Reinders yang industrious. Reinders tuh pemain-pemain yang butuh ruang. Dia gede, langkahnya gede, ngerti gak sih? Bukan tipe pemain itu Reinders. Makanya gue setuju berapa game kemarin Reinders di drop. Tapi kemarin kembali Reinders menjadi starter gitu loh. Dan lu lihat pas Cherki masuk, berubah game. Iya. Gitu loh. Jadi menurut gue salah satu mereka susah menang tuh itu satu. Kedua, ini smartnya si Daniel Farke. Ini walaupun mau dipecat deh, Daniel Farke si Leeds. Iya, Farke deh pokoknya. Walaupun dia mau dipecat, tapi di babak kedua dia ngerubah bermain dari 4-2-3-1 menjadi 5-3-2. Calvert-Lewin masuk. Calvert-Lewin jadi dua striker sama si Rondon. bukan. Siapa sih namanya itu? Taruh gue lupa. Nah, pokoknya intinya di babak kedua tuh kaget City. Iya. Itu bener-bener kaget City. Karena di belakangnya City bener-bener frustrasi. Terus direct play bola-bola ke depannya si ini Felix Meka sama Calvert-Lewin gitu loh. Ini dua akhirnya bisa Golin. jadi mereka bisa punya 2 channel di depan untuk main direct dan ini yang bener-bener goyang parah babak kedua. Tapi kan Gue nonton itu teriak-teriak belain City. Gue bayangin kalau Arsenal menang lawan Chelsea, City kalah berapa tuh? Berapa ya? Jaraknya 10 ke City 10. Iya, sih 10. Ya. Ke City 10 gitu loh. Jadi gue bener-bener teriak-teriak anjing lah cocok Pak City goblok gue bilang. Tapi ternyata memang individual brilliance aja dari Foden. Gitu. Cuma sebenarnya kalau soal Leeds ya, kalau babak pertama. Iya itu dia itu nggak ngapa-ngapain tuh. Apaan, dia. Ri? Enggak lanjut coba di play. iya. Ini belum di play. Bentar, kita lihat dulu ya guys. Bentar, guys. Oke, gue mau sedikit eksperimen. Kita pasang videonya di sini ya. Jangan. Yuk. Cuman berapa second sih nggak apa-apa. Gue lihat Foden ini sebenarnya kan sesuatu yang sering terjadi day to day lah. Apalagi nggak ada banter Arsenal. Arsenal tuh berapa kali kayak gini. Menurut gue kalau emang ini foul, lu nggak bisa berharap sama PGMOL juga karena PGMOL nggak pernah konsisten. Iya. Ya. Lu ngerti nggak? Capek. Jadi apa? Lu mau ributin apa? Lah enggak, gue nggak tahu, kok nggak ada yang ngomongin. Kayak kemarin Kaisedo gituin. Emang nggak terlalu penting juga. Si James pernah digituin sama Bentancur. Kaisedo ngegituin Zubimendi. Jamesnya Bentancur cuma kuningnya udah. Mau komplain apa? Foden Newcastle. Apa lo harapin? Beda. Yang satu enggak, kalau yang Foden tuh yang kaki juga kan. Iya, yang di Enggak, cuman merah atau enggaknya beda, yang satu ankle, yang satu kaki. tetep aja lu kalau nggak ada bola. Iya kan? Kalau lu pelanggaran gak ada bola, mau ankle, mau paha kek. Ya tapi Jamal. Ya, Emang dia nggak bisa capek, diharapin, udah Rim? capek. Nggak bisa capek. Makanya orang gak ada yang ngomong-ngomongin. Iya, gue udah Iya, capek. cuma maksudnya ini sedikit diobrolin harusnya iyalah. Itu kayak begitu clear. Enggak lah. It's clear. Enggak Ya enggak, Sen. Ya. Enggak, oke deh, golnya gua enggak masalah. Maksudnya diobrolin, Sen. Gua bukan minta. Lu waktu bukan lu minta- digituin lu malah nggak obrolin. Gue yang fight sama Basya. Yang mana? First game of the season. Loh, kan gua United lawan Arsenal. Saliba lu gituin Baindir. Nggak ngomong Gua yang lu. berantem sama Basya. Lu diem aja. Nah, Ayo. mungkin lagi autopilot ya, gua juga lupa. Gua nggak ngobrolin. Ingat ya, Basya ingat ya? Bete itu gol tuh. Oh iya. Yang gue bilang gue Nggak pakai kata fair, apa? nggak, gue pakai kata agak kasar tuh. Menangnya apa gitu pakai kasar bahasa. Iya, itulah. Menurut ya kan sekarang kan udah beda nih, season udah game keberapa? Gue udah belajar dari kesalahan kemarin dong. Oh. Masa nggak boleh sekarang dibahas? ya udah. Cuma Udah, setidaknya lu ngomongin hal-hal yang menurut gua wasting time. nggak wasting time lah di saat Wasting time gini. Ini adalah sekarang menunjukkan lagi kalau misalnya week by week kalau misalnya PJMOL
PJ Moel nggak usah ke City-nya. Iya, PJ Moel Iya. tidak sekonsisten itu. Memang. Lo bukan Setuju. nggak nyerang City-nya. Ya, Lu setuju. gue tahu lu tuh udah mau nyiapin senjata, gue udah tahu akal busuk lu udah. Wallahi enggak, wallahi Lo jangan busuk-busukin orang dulu, pakai parfum dulu. Siap. Tapi menurut gua Sponsor me. City agak reckless banget sih. Tapi gue sih secara lebih defensif melihat City kembali ke winning team. City yang ketika digempur, ketika ditutup semua peluangnya, punya segala cara untuk bisa membalikkan keadaan. Dan menurut gua itu yang membuat City bisa 4 kali juara Premier League berturut-turut. Yang bisa City step up di rank atas tuh momen-momen kayak gitu. Tekan ada satu momen bang. Dan Joshua Guardiola itu lompat menurut gua itu koneksi dia. Iya, Menurut gua, jujur. itu pintar loh. Waktu Foden terakhir. Iya. Oh keren lompat. Itu gue kaget parah, Itu keren. loncat. Iya, ya. Jadi si Foden mau ngempas bolanya, Ah. si Guardiola depan dia. Guardiola refleks lompat. Itu Biar bola lewat. Kok dia mau Dan di lompat? bawah kaki Guardiola. Itu split Itu second keren, loh. keren, keren. Iya, split second. Itu split second loh Dan itu. dan posisi menit 90 chaos di depan kotak penalti. Jadi gue cuma membahas bahwa City is back dengan kemenangan ini. ya, yakin is Tapi back. kalau City kalau misalnya Chelsea kan gue nggak ngerasa tim gue tuh sematang itu untuk run buat title kan. Belum lah at least. Nanti mungkin kalau di Januari atau apa gue agak matang gue bisa bilang. Lo lu City gimana? Minggu lalu gak dengar gue ngomong 20 poin Arsenal kita kejar. Nggak usah 9. Gimana bro? Nggak, kalau Gimana, gua bro? 20 poin maksa. gua kemarin Maksudnya itu kan metafora aja. Iya. Sepede Gua- itu maksudnya. Majas sih, Le, kalau gue Iya. kemarin gue bilang kan di preview gue lebih ngunggulin Chelsea untuk Toto sama Arsenal dibandingkan City. Cuma kita harus lihat nih Chelsea tanpa Caicedo 3 game bakal Iya. gimana. Iya. Kita Goyang harus nggak tuh? lihat goyang nggak tuh. Betul. Kalau dia bisa survive di 3 game ini menurut gue Chelsea lebih prepare, menurut gue lebih siap. Dan kalau menurut gue kalau City di game yang kemarin lawan Leeds itu sebenarnya game-game clean sheet harusnya. Gua ngerasa tuh sebenarnya game-game yang betul. harusnya Leeds gak bisa nyetak gol. Itu nunjukin berarti menurut gua walaupun lu bisa terakhir menang, tapi itu gak sustainable. Ini ujung-ujungnya lu bakal menang 1 2 3 ketemu tim yang kuatan dikit kayak Newcastle kalah. Menang 1 2 3 game ketemu tim kuat Newcastle dikit kalah. Lo bisa ketemu Sunderland sama siapa? Pokoknya dua tim yang agak greget deh. Iya, Lu ketemu dua tim yang agak greget. Jadi Karena mereka jago. nah itu tuh bisa bahaya Bisa, kalau betul. bisa Betul. bahaya gitu. Betul, Jadi tapi ya untuk secara membangun kita momentum sih gua rasa ini udah waktu yang tepat. Karena kemarin kan kalau dilihat gol pertama blunder yang bener-bener maksud gua even tim siapapun ketika dapat momen kayak gitu gol. Kan Numatifnya passingnya bener-bener ke arah si siapa tuh? Bukan ke Calvert-Lewin. Ke siapa gitu ya udah kosong. Selesai. Kedua penalti aja kan di save dulu. Cuma nasib tuh penalti mantul ke si siapa namanya? Iya. Ke depan. Jadi menurut gua Leeds punya amarah untuk redemption, dia pengen keluar dari relegation, cuman tetap eksekusinya itu nggak se-wow itu. Nekennya bagus. Ya. Cuman peluang-peluangnya ya udah gitu loh. Cuman dia ya sekali habis itu udah dan cuman Donnarumma udah 4 kartu kuning, agak ngeri juga sih dia satu lagi bakal nggak main nih. Ya katanya kan Cuman ada Trevor. Oh, Trevor yang astagfirullahaladzim. Iya. Cuman jadi gua Foden sih gua kembalinya Mantap. musim ini cetak gol terus, dia benar-benar punya peran yang Itu best player gua. Best player Best player gue Foden. di mana bener-bener wah mainnya bagus banget dia Dan menunjukkan- Foden tuh enak ditonton. Karena step Enak, up on enak banget. estetik. Iya. dan semenjak dia Tapi kadang-kadang pemain estetik itu membutakan mata juga. Kayak orang banyak nggak suka sama Saka karena nggak estetik kan. iya. Padahal sebenarnya kalau lu ngomong efektivitas di banyak musim Saka lebih efektif daripada Oh, iya. Foden gitu. Dan Saka kadang tuh gigs. iya. Walaupun sekarang lagi Gareth Barry ya. Dan maksudnya menurut gua ngelihat nah jadi Saka di sini best ya player udah siapa? Foden lah. Foden. Foden lah. Lu? Foden dong. Foden. Gue juga gue tadi mau Gvardiol ya, cuma gara kebobolan 2 jadi Foden. Gvardiol gua. Jadi Foden gue. Nggak, sumpah itu loncatnya menurut gua loncatnya dan golnya dia itu placement Gvardiol menurut gua udah harus kita perhatikan. Second best-nya Guardiola. Gila. Gua Gvardiol. Walaupun dia buat penalti ya. Betul Kalau dia sekali. nggak buat penalti gue pilihnya dia. Cuman worst karena- player Haaland. Haaland, yes. Black. Enggak halan juga sih. Enggak, ini Haaland. sentimen Kalau FPL. gua enggak. sentimen FPL. Triple Enggak fair juga captain. kalau halan karena Iya. menurut gua halan bukannya Dia nggak dapat banyak ini. bukan juga yang sih. ngebuang peluang. Iya nggak dapat Loh, juga. ini Bukan berbalik lo ke minggu lalu. Enggak bisa, ini striker, Bro. Enggak Nggak, bisa. ini berbalik lo ke minggu lalu di saat pemain sejago itu kalau lu nggak ngegolin ya kita anggap itu lo jelek. Enggak, itu ada konteks. Nggak, gue lupa kita ngomongin apa. Coba itu pasti yang lo bilang. Konteksnya misalnya satu game 0 golnya. Terus dia tuh berapa kali nggak golin. Nah, itu boleh halan gitu loh. Kalau enggak gue nggak bisa ke halan. Gue mungkin ke apa Leeds ya? Leeds bagus sih gue. Menurut gue ya.
Ya udah Haaland deh. Gue bingung tapi menurut gue agak nggak fair tapi ya udah Haaland. Oke, mantap. Thumbs up. Thumbs up, Leeds. Oh iya, thumbs up. Gue City. Leeds keren. Gue Leeds lah, bisa 3-2 Leeds. Winning Masa lo mentality. thumbs up lo ke City. Winning mentality-nya Ya, yang nggak kita apa-apa. tunggu musim lalu. Dan itu match, itu gue jujur, itu bukan match yang lo harus punya winning mentality. Nggak harus. Sebagai City, sebagai Prinsip City. gua ketika lu Bro ini Premier League lu bisa dapat dia sama Sunderland. dua sama. Beda, enggak, Sunderland far better than Leeds. Lah enggak juga. Nggak Maksud juga, gua game Nggak, per ini- game. enggak, ini- Enggak, kita ini ngomongin game per game, bro. Play at home, maksud gua play at home harus City bisa menang comfortable menurut gua. Nah itu. Enggak, game per game. Kadang tuh memang ada lawan-lawan yang tiba-tiba nemu antitesis tengah game, lu Iya. brek gitu loh. Bisa aja. Bisa banget. Gitu loh menurut Gue gua. City sih. Tapi gue Leeds. Gua Gue Leeds. respect Leeds for that. Gue respect. Gue respect. Leeds. juga. Gue Leeds. Cuman gue respect sama pelatihnya aja ngeluh, tau gak lu? Terakhir. Oh yang tau nggak ngeluh kenapa? Tau nggak? Donnarumma pura-pura cedera. Oh jadi dia bisa nyusun taktik ya? Iya. Jadi Pep bisa ngumpulin pemain, pinter juga sih Pep anjing. Iya, Jadi cederanya bukan buat delay waktu. Kan kadang cedera kita udah unggul, cederain deh gitu kan. Iya. Ini nggak cedera, cuma untuk gue butuh pep talk. Itu Masuk. time out namanya. Kalau Pep talk. Iya, Kalau pep, pep, di- pep talk. kalau di futsal itu terjadi time out atau enggak misalnya ada pemain cedera tuh begitu. Kalau lu suka nonton futsal, pemain cedera nih jeger. Emang. Datang. Ya, kayak Tek, basket ya? Iya, tek. Biasa. Iya. Gitu. Ini bola Maksudnya nggak ada aja. Nggak ada, cuman ya Pep doang Kalau gitu. bola Kita. biasanya pelatihnya main ini papan. Stephen Curry better than LeBron James. Statement aja udah. Lanjut. Nggak nonton memang. Lanjut. LeBron mah kalau Hey, oh iya apa namanya di kesono soalnya gue sekarang mau gue di Premier League cukup ya. itu Steph Curry LeBron James menurut Nah, gue. ya. Sama kayak Caicedo Rice. Ikut-ikutan. Nggak bisa dibandingin sebenarnya. Ikut-ikutan. Nggak ada. Nah udah lo berdua jangan lo berdua Nah, lo. bukan jangan bikin saya emosi di sini. Tapi lo. bener nggak kayak Caicedo Rice nggak bisa dibandingin? kagak ada nggak bisa itu LeBron ini oh Kan beda posisi. LeBron ini Ronaldo. Nggak, kan beda posisi Rim. Iya bukan cuma beda posisi, ya beda posisinya. Bron Jeff kebanyakan Nggak, di ada. Ini nggak bisa ngomongin basket. Kayak nonton saya. Stop. Satu. SGA Nggak, sangat tidak pantas untuk menjadi MVP kemarin. bentar. Oh iya. Bentar, ini tombol Men in Black ya. 1, 2, 3. Nah kita akhirnya nyampe ke review hari ini guys. Mulai match pertama Chelsea Arsenal. Enggak, bukan. Kejauhan. Menurut Anda Arsenal fansnya sangat bacot. Dari awal lagi. Enggak, yang gue pengen rewind boleh nggak? Gitu. Please ya. Please. Pegang. Bagian itu aja gue mau ulang. Ayo. 1, 2, 3. Tapi harus sama dong ininya. Hah? Enggak, gue mau lihat ekspresi lu bisa sama nggak? 1, 2, 3. Jebret. Selamat untuk Chelsea yang sudah Beda. Lu gak jadi menang Oscar lu, kayak gitu lah. Oke kita lanjut aja ke La Liga. Gua Liverpool. coba Liverpool, woi. 2 menit. Ada Isak yang golin, bro. Enggak, ini worth to talk lah. Liverpool. Nggak ngomongin ketinggalan, Isak golin. gue nonton nggak, gue jujur, gue nonton, gue sangat tidak senang nontonnya. Karena itu gue kalau jadi fans Liverpool, gue pengen kalah tuh match. Karena itu match menang pun mainnya nggak jago. Enggak ada urusan, bro. Aduh udah capek. Nggak ada nih, gini. urusan. Nggak, untuk Iya. nggak, Lu when you need to bounce. Sebentar. Konteks. Kenapa harus jago? Cortex. Apaan sih? Liverpool butuh menang. Apa? Jago tuh apa? Jago ntar dulu. Liverpool butuh menang untuk Ada mengembalikan. Enggak ada salah kok nggak kalah. Apa jangan-jangan dia sumber masalah? Lo tau berapa? Lo tau nggak? masuk. Lo tau nggak berapa game dia di drop sebagai 52. 54? Iya. Dia nggak pernah nggak jadi starter selama 54 game. 54 Sakit game. jiwa. Iya juga, iya itu di satu sisi kita nggak bisa nyalain salah full. Nggak, Sangat. sabar ya Allah. Dari tadi tiap gue keluar satu kalimat lo pada kayak nggak terima dah apa sih? Sabar. Bukan gue. Karena itu sisi lo main 54 game in line up itu nggak fair. Lo di saat lo bener-bener nggak dikasih waktu untuk lo introspeksi diri. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Allahu Akbar nih hasad nih orang sumpah Lanjut. bengkok. Ntar Nggak lo gua- berdua lagi bengkok hari ini jujur. Diem aja. Jujur lo Lu berdua. diem aja lu. Lo berdua lagi Iya, bengkok. Lu diem aja lu. Sumpah lo berdua bengkok hari ini. Ngomongin apa Diem sih? aja lu. Nggak tahu. Lu ngerti ya? Lu juga bengkok. Gue lagi miss sih. Enggak, 50. On board. Oke. Jangan take off. Oke. Jangan autopilot. Nah, On board. jadi gue ngerasa walaupun salah 54 game ini ya salah juga. Kenapa salah aneh. Muhammad ini kalau walaupun dia Jangan gitu Muhammad dong. salah Gitu walaupun emang ini 54 game dijadiin starting line up. Ya itu yang salah adalah pemilihan pelatih. Kenapa lu
berani untuk mainin satu orang yang sama di 54 game. Ya, Itu kan kalau seperti itu pemain jadi tidak bisa menreflect dirinya. Complacent, dia menjadi complacent. Ya ini bagus di saat Apa dia- term complacent, jelasin dong. Jadi complacent itu adalah nyaman. Oh, bukannya gabungan-gabungan dikumpulin tuh ya? Itu compilation. compilation. Complacent nih lu ngerasa nggak tergantikan, nyaman. Bukannya turnamen ya, turnamen FIFA. Enggak, sebenarnya bahasa singkatnya. Competition. Berantem di berdua, udah gitu aja. Siapa sama siapa? Salah mas Slot. Nggak ada gosip apa beneran? Ini kayak siapa tahu. Nah, balik lagi sumber Gundo ini gue suka. Tapi nih, gini, sebenarnya kuncinya itu bukan hanya mau salah menurut gue, tapi menurut gue memberanikan memainkan Joe Gomez. Oh iya. Karena lu memiliki midfield yang performanya nomor 1 hari ini di klub lu, formnya lagi on banget, Szoboszlai, dan berapa game dia harus ngalah main di right back karena nggak adanya, ya karena transfer busuknya Liverpool ya, ya kan kehilangan tren ngambil Frimpong, dari profile udah beda, tapi pun nggak apa-apa deh, cedera, habis cedera dicoba nggak fit, ada Bradley oke, tapi kan kelasnya bukan kelas tren. One man one show tuh. Ya. Bradley cedera, ya ini gitu loh. Ini yang terjadi, akhirnya mau nggak mau Szoboszlai berapa game terakhir main di right back, dan hari ini si Arne nggak mau gambling lagi untuk gua harus pakai yang terbaik di depan, khususnya tambah deket sama box, yaitu Szoboszlai lah. Akhirnya beranikan main Joe Gomez, dan ternyata works. Joe Gomez right back. Yang nggak spesial tapi works. Do the job. Do the job, iya. gitu loh. Kalau menurut gue lagi-lagi kesalahan Arne Slot di match itu adalah, menurut gue seharusnya di babak pertama Liverpool tuh bisa unggul. 17-0. Cuman gue nggak tahu nih ada pelet apa. Gue rasa Gakpo nih punya video bokepnya Arne Slot. Gue rasa kenapa lu lu udah bener ya main Words mungkin di sisi kiri, kenapa nggak lu main Chiesa di sisi kanan atau siapapun yang punya insting take on yang lebih bagus, karena Gakpo nggak nyaman main di posisi itu. Akhirnya ujung-ujungnya dia sering ke kiri-kiri juga. Cuman yang di tackle sama Arne Slot selain tadi soal Joe Gomez adalah gimana mereka, gue ngerasa di game ini bermain lebih compact dan ball recovery-nya juga lebih dapat. Lebih ada grintanya lah Ada dikit. grintanya, second ball-nya lebih dapat, dan supply ke Isak juga lebih oke. Florian Wirtz juga lebih fluid menurut gue di match ini, dan benar-benar melimitasi, gue ngeliat sih ngelimitasi West Ham untuk bisa, West Ham pasti akan main lebar dengan Nuno Espirito Santo kan, cuman benar-benar dilimitasi tadi dengan itu, dengan kedekatan antar pemain tadi. Dan gue rasa juga emang ada beberapa momen Liverpool mencoba bermain one touch two touch itulah. Cuma ada beberapa kali gagal, cuman intensinya clear, mereka mau ngebongkar dari tengah, mau supply ke Isak. Cuma balik lagi menurut gua nggak make sense lu nggak mainin Chiesa di game kayak semalam babak pertama. Menurut gua dengan bermain seperti itu harusnya Liverpool bisa unggul at least 1-0 2-0 kalau ada pemain dengan profil kayak Chiesa di kanan. Gue cukup setuju sama lo soal kenapa nggak mainin Chiesa, tapi soal Gakpo-nya gue nggak setuju. Kenapa? Karena menurut gue Gakpo mainin peran yang cukup menarik menurut gue. Yang biasanya dia menjadi winger goal getter, karena dia basically kan seorang forward kan, dia bukan winger kan. Jadi insting dia tuh selalu nendang gitu kan. Tapi kemarin malah dia jadi pemantul, dan menurut gue banyak banget kans dari dia gitu loh. Jadi jika memang solusi Arne adalah bukan Chiesa tapi Gakpo, namun Gakpo-nya bermain dengan peran lain, lebih sebagai provider, penyalur bola, kemarin sih itu works menurut gue. Ya, Kemarin Rizal tuh works. jadinya works, Dan cuman terakhir akhirnya enggak, dia bukan asis ya? Dia golin akhirnya, dia golin. Tapi ada berapa kans lo lihat dia tuh benar-benar ngasih bola ke Isak Oh iya. berapa kali gitu loh. Tapi menurut gue itu akan jauh lebih menghasilkan di babak pertama kalau tadi kita punya profil kayak Chiesa, karena Biasanya West tuh Ham lebih provider apa lebih goal getter? lebih provider juga, bisa Provider. provider. Dia dua-dua. Bukan goal maksudnya- getter ya? Enggak, lebih cenderung ya. Kayaknya ngegolin dia kan cenderungnya. Dia ngegolin sih. Iya kan? Iya, maksudnya dia nggak, perbedaan gapnya tuh nggak jauh antara provider sama Gerrard Akun tuh nggak jauh. Cukup balance gitu. Cukup balance. Dan dia bisa ngebongkar low block banget Bisa. dengan kemampuan Nah, Juan itu. Villanya. Itu Gakpo nggak ada. Nah itu. Tapi kan kemarin juga kita lihat, kemarin ngelewatin Aaron Wan-Bissaka bukan isu buat Gakpo. Enggak, tapi Gakpo Wan di Bissaka, kanan. Wan Bissaka Gakpo lumayan di comfortable kanan. loh. Walaupun Gakpo di kiri dong. Enggak, dia Verts agak di mau- kanan. Enggak, tapi Ngaco. Verts di kanan. di kiri. Gakpo di kiri. Semua di kiri bola Gakpo. Tapi berarti Words-nya agak fluid banget berarti ya. Dia sering Vertsnya di kanan. Nggak, tapi Words ada beberapa momen dia sering masuk ke kalau kiri Verts juga. itu Iya. dia dari kanan Iya, ke tengah. Iya, berarti ada fluiditas Karena itu ya. Gini. Szoboszlainya ngambil Iya, kanan. iya. Gini. Iya, iya. Szoboszlai Verts sering rotasi, tapi Gakpo selalu stay di kiri. Oh, Wan Bissaka solid kemarin gue suka. Enggak lah, Wan Bissaka bukan isu lah, Bro. Jujur aja ya. Itu terusan nih orang. Lo kenapa marah sih? Bukan pemain Palace kok. Gue suka. Enggak main West Ham. Tapi ada juga poin plus menurut gue di match kemarin si siapa?
Konate, Van Dijk menurut gua komunikasinya lebih oke sih. Ya walaupun mungkin kita ngomong cuman West Ham, tapi gua ngerasa ada yang off di beberapa match ke belakang, sama kayak Liverpool sering kebobolan tuh mereka kayak nggak ada komunikasi yang bagus di belakang. Nah kemarin itu menurut gua mereka cukup solid lagi, kayak balik ke duet mereka yang biasanya yang emang selalu solid gitu. Jadi dia komunikasi antar dia dan Gravenberch dan McAllister juga kemarin menurut gue cukup oke, walaupun masih menurut gue bukan Cukup oke tapi kemarin. best game media, Ada cuman gerintanya lah. ada ininya. Apa ini gerinta-gerinta? Grit. Kayaknya ini menurut gue nih kan Bahasa Italianya dia di grinta. ultimatum kan sama si Henry dan kawan-kawan, lu the next 2 games harus 6 poin. Kalau enggak lu out gitu. Nah ini nih dia Tapi gue yakin untuk Istidroj kayak beberapa Amorim. fans Liverpool banyak yang bete nih. istidroj kayak Amorim. Ali ngamuk. Semua banyak yang bete nih. Karena mereka ngarepinnya kalah udah. Mereka mau Kufur nikmat. enggak, mereka mau seal pemecatan Arne Slot. Iya. Bukan kufur nikmat. Gue ngerasain itu aja Graham Potter. Iya. Jadi Gue pernah cerita sama lo. Pakai menang lagi. Oh iya. Ada feeling kayak gitu tuh ada. Iya sih. Gitu loh. Tapi MU yang mencat Ten Hag pas lawan West Ham. Iya. Oh iya. Lawan West Iya, Ham. bener kan, Diego Dalot. Subhanallah Diego Dalot tinggal ini diterbangin sama dia. Dia juga Alhamdulillah. udah sumpek saya. Ya kayak Gerrard ke Roy Sekarang Hudson. Iya. kita sumpek ke Dalot ya. Kayak Kalau Gerrard kita ke Roy kebetulan. Hudson. Ya ada best player lah. Iya langsung aja best player deh. Gue Gakpo. Dia- Best player Gua gue. juga Gakpo, jujur. Gue Gakpo. Gue Isak. Gue Gakpo. Isak cetak gol. Isak berapa kan anjir? Enggak, justru di situ yang Tapi gue better. bilang Tapi Isak movement dia oke. movementnya better daripada game-game dia Game sebelumnya. sebelumnya Betul. iya, Tapi- gua apresiasi ke situ Tapi Gakpo sebenarnya. lebih bagus. Kalau gue lebih apresiasi ke situ sih di movementnya di match kemarin tuh bisa 2-3 gol. Dan ini kalau misalnya Isak tune in, ini Isak Ekitike unstoppable sih dua-duanya. Dua-duanya bakal kompetisi. Wah, Dan menurut gua Ekitike itu tuh nggak layak main di Liverpool. ngaco. Nah kalau misalnya Oh. kalau misalnya ada yang perlu Januari gitu mau pindah, bisa main ke ya tim sini. Lu tau nggak Januari kalau mau beli pemain-pemain mana? Semenyo. Dan bagus-bagus. Mana? Spurs. Palinya. Vicario. Van de Ven atau Romero? Salah Beli satu. Palinya. Sini deh. Palinya. Salah satu bawa ke gue deh, sumpah. Romero sih ke Chelsea pecah. Iya. Sama Enzo berantem tiap hari. Iya. Oh Argentina. Iya. Ada Garnacho. Iya. Nggak usah dihitung, nggak Masih usah Garnacho. dihitung terus-terusan. Ada best player gue Gakpo. Best player gua Isak. Gakpo juga. Gue Isak. Isak. Worst player? Worst player gue Paketa karena dia nge-let down dengan cara yang sangat bodoh. Dia nge-let down timnya. Akbar, itu orang Nggak itu orang paham harus gua. diperhatikan loh. 9 match terakhir dia kuning 7 loh, seingat gua. Makanya kuning ini Gua banyak pakai banget bingung loh. sama yang bilang nih pemain hebat. Jago. Enggak, dibilang jago Lu ngomong Sen. skill wise. Jago menurut gue. Cuman attitude problem. Iya. Iya maksud gua ini tim Betting bukan problem. Betting juga. Iya Ini itu juga. dipertanyakan nih kartunya. Itu juga. kartu Cuma maksudnya gini, terus-terusan. Oh iya, dia janjian kartu betting lagi. Iya Nah, katanya. tapi dia curhat di Iya, Twitter. dia ngamuk-ngamuk di Twitter. Dikiranya dia ini padahal enggak. Gue Dia mau apa Paketa sih worst lu. Paketa lah. Gue Paket, Bowen. Paket the Menurut gue Bowen kemarin. Karena mungkin ya. Menurut gue Bowen. Mungkin dia kemarin pernah lama di kurang Milan ya, banget. jadi gua ngelihat dia tuh iya enggak lah nih pemain. Oh, paketnya tuh Lu Milan. ngeliat dia Milan. umur berapa masih bocil. Iya cuma kan nggak jauh apa yang gue lihat dia di Milan sama West Ham sama aja. Attitude problemnya begitunya ya kurang lebih sama. Bowen, Paketa. Paketa. Apa? Bowen. Bowen, Paketa. Ya. Oke. Thumbs up-nya Liverpool. Thumbs up kita ke Liverpool maksudnya. Taruh di atas genteng setinggi langit ya, pokoknya. Gila. Enggak kan ya maksudnya kita kan apresiasi lah kalah Betul. berapa puluh kali. Oh, iya, Taruh di Spurs atas. tipisnya Spurs kalah lagi. Spurs sekali lagi udah lah. Udah lah. Top. Nah, Thomas Frank. Mana? Lo pada yang pas Thomas Frank baru masuk ke Spurs langsung pada bilang, "Ini Thomas Frank langsung bisa adaptasi." Oleh apalagi Oleh juga ngomong kayak Kan begitu, Anda Oleh. juga bilang iya harusnya. Kagak, gua Ada. Amorim, enggak, Cek. Gua nggak pernah bilang Amorim dipecat sama sekali, nggak pernah. Konten gua udah. Menurut gua Thomas Frank mampus, nggak punya skema. Teman-teman gue yang fans Spurs bilang anjing nonton tim gak ada skemanya, pusing Gue gua. Harry Wilson keren banget sih. Wah, Nggak, itu ta- mewah. eh, Dalam tapi kanan. topik Harry Wilson hangatnya tuh pemain ini Liverpool siapa? Liverpool habis itu Liverpool, abis Liverpool. itu dia Liverpool, abis itu ke Pokoknya timnya Leeds. Lampard, Lampard waktu itu. Iya, Timnya Liverpool, Lampard. Swansea, Fulham kalau nggak salah. Wah itu gol. Gila. Tapi menurut gua Vicario bisa ambil beli Vicario. Pindah tuh Januari tuh, suruh pindah. Sumpah suruh pindah sih. Suruh Vicario. pindah tuh. Jago itu Vicario. Suruh pindah dari Spurs maksud Iya, gua. jago. Kan lu bilang kan Ganti. pemain yang paling ajib lu ambil Oh iya, Spurs. Vicario, Vicario, Van de Ven, Romero 3. Ambil. Sama palingnya. Itu kalau Januari nggak ada yang nawar bego. 3 itu. Wah, goblok sih. Xavi Itu Simon. Kali sih man suruh main di Spurs Udah, sama udah, Everton. udah, Nggak, tapi nggak, menurut gua satu nih fans Spurs menurut gua agak ada dengsono
ngebu Vicario perkara blunder tuh Oh, itu ngaco sih. Ngaco. Itu bukan blunder Vicario. Itu Udogi. Dia nggak support Udogi. Iya. Si Udogi nggak support Kiper Vicario. sampai begitu Kedua, kan. Harry Wilson nggak akan bisa golin itu kalau Udogi nggak kepleset. Nah, Oh iya benar. Iya. makanya Udogi. sampai Thomas Frank bilang di press conference, lu mau ngebu after match nggak apa-apa karena kita kalah, tapi lu ngebu pemain lagi main perkara blunder di Oh, lagi main? Lagi main. Makanya sampah ini Sini fans. Vicario, come to Chelsea baby. Come to Dibanding Chelsea. Sanchez. Dua-duanya main. Iya nggak bisa. Satu Ganti-gantian. gelandang. Katanya ada Mike Penders. Satu Mike Penders tahun depan 2 tahun lagi. Mike Penders juga kasihan di Belgia pun ngantrinya kejauhan. Sama Lamens. Iya, lama sudah Oh, ngelakuin Courtois. Mike Penders saingannya sama Belgia. Yuk, siapa duluan? Udah main. Hah? Udah main. Senior. Udah. Kan Courtois. Kemarin main. Serius. Serius. Ayo. Ajakin aja musim depan Ya udah. Piala Dunia. Siapa yang lebih Abis Piala jadi Dunia, ya? Abis Piala Jadi. Dunia. Gue sih Mike Penders. Gua Lamens fix. Ini Mike Penders harus di Chelsea ya. Iya. Iya, jangan Mike Penders di mana klub mana. Mike Penders harus di Chelsea ya. Iya. Jadi gua mentok total Lamens anjing gitu, jago banget the first. Paling Lamens sih When life give you lemons, Lu inget you have to mix lemon. Nih kita langsung aja ke La Liga. Ada apa dengan Madrid? Yes. Apakah Nggak, BTW sebelumnya Congrats Barca menang 3-1, hebat, keren, gokil, Iya. muy kaliente. Udah cukup. Iya, Highland kebobolan udah highlight gampang. of the moment cuman Rafinya siapa sama Hansi Flick Hansi Flick, beginiin. Udah. Jadi Hansi Flick kayak orang kesel karena Nggak, udah Barca mainnya kesel. jelek. Habis kesel. Habis itu Rafinya datang beginiin. dia terus Hansi Flicknya ngambek? Ngambek ya. Bukan ngambek sih, maksudnya dari fotonya kayak ngambek. Gue nggak tahu Berarti dia clear aslinya. dia di Fabrizio kayak bilang Gue lagi sumpek gitu. ya ini cuman hawa tapi gue udah fine Ya, gitu. udah, maksudnya gue Udah langsung clear, sumpek iya, sesaat sesaat, aja. iya. Tapi ada beberapa yang sumpeknya sama Deco. Karena kan maksudnya ini responsibility-nya Deco untuk ngedatengin pemain-pemain kan. Iya. Tapi dianya yang dianya liburan apa gimana, tapi Hansi Flick yang harus kena sekarang. Ala Fumat. Gua kepikiran. Siapa Sporting Director sebelum Berta Arsenal? Edu. Anjing gue lupa mulu tuh Di Forest sekarang. Iya di Forest sekarang iya udah deh. Nggak ada konteks tuh. Hah? Nggak ada konteks tuh. Nggak ada konteks. Gua kepikiran Autopilot. 2 minggu iya. Hah? Autopilot. Nah, kita ke Madrid yang seri 1 sama melawan Girona. Siapa? Girona. Berapa? 1 sama. Oh. Apa Bang Gundo? City Madrid. Mentang-mentang anak grupnya Madrid City. Oh, berarti Desember kita menang nih lawan Madrid nih. Tapi let's talk about Girona. Sedikit menurut gua. Gak perlu apa? Girona sih 2 season lalu Nggak ada hancur aja. fight Champions League. Ini luck. Itu angkatan yang itu masih Michel. ya? Savinho, Savinho. Dovbik, iya. Dua-duanya overrated. Ini luck satu musim doang, one season wonder. Gara-gara Dovbik City Group loh itu. Dovbik kok berubah. Apa dia fair loh City Group itu? City Group. Jadi kalau bukan City-nya dia nggak puja. Enggak, gue kapan muji Girona. Dan menurut gue justru batu sandungan Madrid ya tim-tim kayak gini. Gue selalu bilang tim-tim kecil itu batu sandungan lo. Madrid 3 game away terakhir La La Liga, Liga seri semua. Oke, Ya, dia belum gue bisa Lawannya kasih. cupu loh, LC, Ya. Rayo. Kan gue sama ya sesuai. Girona. Lu menang lawan Barcelona 100-0, lawan Atletico 200-0, tapi lu kalah sama tim-tim kecil lu gak juara La Liga. Bener, Buat apa? betul. Cuman gue juga mau kasih satu apa ya? Apresiasi dong. Bukan apresiasi. Bukan nggak mau ya, Bukan ngapain kritik apresiasi? juga apa ya? Iya. Kesian Madrid nih 6 laga away gitu loh. Menurut gue itu Iya. Dia doleng ngawur. drain loh maksudnya. Champions League away semua. 2 Champions League, 4 La Liga away. Kan something gitu loh, something wrong. Iya, di Ini jadwal menurut gua kan. bisa dijadikan alasan. Kalau lu bahas siapa? Karena lu away kan naik pesawat, naik bis segala macam. Tapi kalau soal permainan ini nggak bisa debat. Ini nggak Sama bisa. sekali tidak bisa didebatkan. Udah Mbappe sentris. Betul. Dan yang jadi masalah adalah pemain-pemain lain itu nggak ada yang off the ball jelek. Sehingga ya teman-teman pasti cuman Mbappe aja deh. Yang satu nggak buka ruang, yang satu begini, yang Vinicius jatuh-jatuh mulu. Ya, kalau gua Rodrigo 30 game official ya terbanyak tidak mencetak gol secara betul-betul di Real Madrid 30 game. Jadi menurut gua ini pemain kalau gua lihat dari gestur dari mukanya ini nggak happy banget. Ini harus cabut Januari nih. Kalau gue ngelihatnya agak agresif juga ya dia rotasi center backline-nya gitu. 4-4-nya pemain yang benar-benar baru dipasang bareng. Iya. Benar-benar yang baru sembuh semua dipasang gitu loh. Yang ada lagi lah. Asensio cedera. Asensio juga. Cedera. Si bek kanan si Tyson. oh enggak ada ya. Wah, Biasanya cuma maksud Valverde. gua Heisen mana? Carreras mana? Carreras Mungkin masuknya menit ya itu 90. karena menurut gua faktor away 4 game terakhir ya. Iya, itu bisa juga. Jadi maksud gua masuk akal gitu loh. Lu tahu nih Madrid musim ini back itu sering cedera. Gantian Rudiger, Militao, Carvajal, Trent. Jadi kalau
Alonso naruh pemain yang baru semua, gue tuh sangat bisa terima. 4 game terakhir away semua, capek. Jadi pasti sangat butuh istirahat. Oke. Cuma kan jadi permasalahan di depan. Madrid cuma kebobolan 1 sama Girona, kecuali Madrid kebobolan 3 atau 4. Bad Salbek. Tapi ini men, gak bisa loh Mbappe terus tap. Mbappe juga penalti golnya. Nah iya, itu loh yang gue bingung. Walaupun nih gol ke-60 Mbappe di Real Madrid. Pemain-pemain itu bener-bener kayak bingung mau kemana, mana. Akhirnya Mbappe lagi. Lu ngelawan mid block ke Girona yang nggak wow itu, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan lu expected karena lawan-lawan di La Liga kayak gitu. Nah. Jadi yang jadi permasalahan gue baca juga, para pemain yang tidak megang bola. Lu tidak ngasih opsi kepada yang megang bola untuk umpan lu. Itu yang jadi masalah. Itu makanya gue bilang pada nggak ngasih bener-bener fully focus on Mbappe. Dan di sini akhirnya statement saya berhasil. Bellingham Ya, gimana? nggak bisa. Paris strong squad banget kalau gue ngeliat secara pemain ya. Iya. Yang agak tanda tanya cuman Garcia doang, sisanya Fran Garcia kan. Fran Garcia, Iya. sisanya Mbappe, Güler, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, Tuh. Trent, Militao, Rudiger udah main Iya. bareng. Militao, Rudiger udah main bareng. Kayaknya kalau gue sih nggak ngomongin soal kualitas ya, tapi chemistry seorang satu line satu garis tuh 4 back itu kan harus itu unit, mereka kerja bersama-sama kan. Nah lu ngeganti secara bersamaan menurut gue itu pasti ada isu tuh kalau gue. Ya isu yang gue baca sih kayak lelah ya. Karena masuk akal. Lu coba main 4 Belum game match away. fitness, Iya. apakah Rudiger punya, apakah Iya. Militao punya, Jadi- apakah Trent punya, Ya, gitu loh. kayak Carreras kan bener-bener diforsir banget Iya. kan sebenarnya. Iya. Itu dia lah Karena makanya. nggak ada pilihan ketika lu apalagi Desember lu padat juga kan. Jadi nggak ada pilihan selain lu mencadangkan. Berarti hari ini Barcelona lebih unggul ya? Unggul, Poinnya? tapi Satu poin. Villarreal sama Atletico juga seri 1. Jadi Iya. Atletico 3-1, Villarreal 3-2, Madrid 3-3, Barcelona 3-4. Kebalik, Ya beda satu semua. Villarreal 3-2, Atleti 3-1. Iya. Oh, iya. Satu tuh ke atas tuh. Iya. Atleti 3-1, Villarreal 3-2, Madrid 3-3, Madrid 3. Barcelona 3-2. Villarreal diem-diem. Dan ya. ini yang paling seru Rabu. Atleti Barcelona Iya. midweek. Oh ini Barcelona clear sih. Ini Barcelona. manajemennya La Liga, orang broadcastingnya sih harus ngobrol sama gua ya. Iya, kalau Masa masih sih match ada kayak begini. masa ada game besar Rabu, iya. pintar Apa, sih. Menurut gua secara bab marketing ya, bab komersil pintar menurut gua. Sama Alias- pintar. Mungkin mau ngimitasi Alias Champions League, suasana Champions Grande League. Party. alias Suasana Hawa Champions lain League. nih, Hawa. Dan ada kemungkinan Tapi- ada kemungkinan orang miss. Iya. Iya. Kemungkinan orang nggak nontonnya gede banget. banyak lah. Iya. Atleti lagi terbang, kemarin menang 2-0 lawan Oviedo. 11 game betul-betul. Gua pointing satu pemain aja, nggak usah dalam-dalam. Ini pemain masa depannya Spanyol, Alex Baena. Wah, Alex Baena sih Lo gila. mau main deep bisa, lo mau main Baena. pinggir bisa, lo mau main di box sebagai second striker bisa. Ini pemain gokil. Pemain gokil ini. Gak baina mah jelas tuh. Para dulu Baena, Emang Alex Baena dari di Villarreal juga. pesan. Berapa pesan? Dan gue cek kan, dia sebenarnya udah punya jatah dan dia ternyata di timnas main mulu sekarang. Jadi ya untuk Ngisi posisi siapa deh? Rodri. dia kalau nggak di left mid atau di depan, 2 striker di depan Oh enggak deh. atau di belakang striker, sangat versatile. Nanti kita World Cup akan nonton Alex Baena. Jago Alex. Yes. GWS untuk Madrid. Ya. Dan untuk apa namanya ke Serie A gua Ini aja deh. rekap gua Coba Agil, taruh aja ranking 1 siapa? Taruh aja tolong foto. Buat gua fans Inter komen deh lo. Capek gua di Oke, Milan peringkat 1 sekarang karena habis menang lawan Lazio 1-0, Juventus 2-1 lawan Cagliari, Inter menang lawan Pisa. Dan Roma kalah. kalah sama Napoli 1-0 dengan gol yang magnifico. Keren. David Neres gol keren. Gokil. Keren banget. Itu nggak main-main itu. tapi gol Milan gak kalah keren lo lihat. Iya betul sekali. Gol Milan ya bisa dibilang gitu. Kalau nonton Allegri begitulah pasti gol. Apa gol gimana? Oh iya. 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 Enggak gua pikir lo nge-jinx doang, makanya gua Gila. ngetes. Ya, tolong Gil sekali lagi klasmen. Pesh, gua nggak peduli. Sejauh ini Milan peringkat 1 peringkat. Ini tanggal sebentar. 1 Desember 2025. Anjing, udah Desember sih. Ya. 1 Desember 2025, bulan April maksimal Milan udah kunci Scudetto, oke? Bagus jiwa. Nanti klip aja potong nih, si clipper nih. Tolong diposting. Milan 28, Napoli 28 beda gol diferensial 1 doang. Sama head to head. Kalau di Italia head to head ya, Rim. Jadi Yes. dia nggak main goal different. Oh iya. Iya. Oh, Inter 27 poin,
Roma 27 poin, Bologna 24 poin. Ini nyari Juve di peringkat 7 nih 23 poin nih. Tapi Agak tipis juga zangzet gitu kan. Kemarin kan gue bikin konten Serie A sama dia tuh. Iya, ya iya. kan? Gue sebut ini liga paling unpredictable. Ada Milan, Napoli, Inter, Roma, semuanya memiliki asa untuk juara. Ada yang komen, kok Juventus gak disebut bang? Gue gak enak. Akhirnya gue jawab, lupa, maaf ya. Kalau gue yang lihat, gue bilang tim lu bukan Teteres musim ini. Kalau gue yang lihat. Pas sekali orangnya masuk. Oke. Oke, thank you semuanya untuk udah nonton, jangan lupa like, subscribe. Dan thank you kita ada 200k subscriber. Terima kasih semua. Dengan itu resmi ya. Resmi Yes. kita akan jalankan Guler season 2. Itu dia. Arda Guler. Ada sponsor, nggak ada sponsor, gas. Tapi kalau yang mau sponsor, langsung email grombol@gmail.com. Kita gaskan Guler season 2 minimal 3 hari lah. Iya gas lah. Ya 3 gue sih hari gas-gas minimal. aja asal. Nah, Kita cari sponsor, kita Yes. tembak-tembakin. siap. Kalau misalnya sponsornya bingung mau sponsorin selain Grombol juga bisa langsung sponsorin saya, oke? Yeay. Sponsorin saya untuk hidup aja, oke? Nggak apa-apa. Saya butuh Apa Rim? sponsor hidup. Mau Gulernya di Bulernya besok, ayo jadi. Bandung. Yaudah yuk kita istirahat. Abis ini Oke. kita bikin episode baru preview besok karena kita menghadapi Madrid. Oke? Makanya tutup sekarang. Guys, thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, udah bilang ini follow kreator, apalagi follow gue wajib. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.